tadi? Mana beliau? Di tap-tap layarnya dulu teman-temannya. Siap. Bro admin naik dulu bro admin. Bro admin naik dulu dong. Mana Bang Zuma ini, nggak nampak aku. Ya. Selamat malam. Tunggu dulu, saya cari beliau. Selamat malam Bro Emin, sebentar ya. Ya, sebentar ya Bro Emin. Kita lagi. Iya, baik. Bro Emin gimana kabarnya? Kita aja dulu dengan Bang Al-Hidayah. Silakan Bro Emin, silakan. Atau Bang Hidayah lagi ni, dia lagi telefon aja. Ataupun Bang Bro Emin gimana? Dengan Bang Dalbo dulu sebentar. Untuk kasih pemanasan global. Ya, baik. Silakan Bang Dablo sama Bro Admin. Abang Zuma mana? Saya nggak nampak dia ini. Saya mau jambak. Kepental lagi aku ini. Astagfirullah. Tes, cek. Ada Bang Zuma ini gimana? Terpental lagi aku ini. Aduh, gimana ini? Tidak apa-apa. Oke, di sini ada informasi. Sini ada Bro Emin itu Bang Hidayah, silakan dengan Bro Emin sebentar. Tidak, silakan aja teman-teman. Yang lain. Oke, aku Bang Dablo. Bang Dablo dengan Bro Emin. Ya, saya sering dengan Bro Admin. Yang mau silakan dulu ya. Saya ini moderator aja. Sudah ada Gurunda. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Masya Allah. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, sesuai dengan apa yang terjadi malam hari ini ya, sesuatu yang tidak diduga-duga, di luar rencana. Tadinya saya sama sahabat saya Bang Al-Hidayah itu mintanya kita jam 10 waktu Malaysia kan ya, tapi ternyata ada kru dari wisata Rumah Hobbit tiba-tiba aja sakit, jadi saya harus meninggalkan rumah menuju gunung, dan alhamdulillah sekarang udah nyampe gunung nih teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih saya masih bisa diterima di sini. Salam kenal semuanya sahabat-sahabat yang ada. Ya, terima kasih juga Gurunda ya karena kehadiran Gurunda ini. Dan sebelum kita memanjang lebar nih, karena pasti seruin nanti karena Gurunda ada. Jadi aku ini mau mendatangkan khas, ini guruku dari Indonesia, Masya Allah ya, mendatangkan khas di room kita di Malaysia. Ada berapa hal. Ya Gurunda aku sudah kongsikan ya Gurunda di WA ya, tapi mungkin untuk makluman teman-teman ya harus aku perjelas. Aku mau undang Gurunda di sini bukanlah karena kita ingin membabak belur keimanan orang, bukan. Pertama tentang terkait dengan apa yang terjadi sekarang di mana-mana media sosial. Bahkan untuk pengetahuan Gurunda, di Malaysia pun sudah ada mulai misionaris di Kumal-Kumal yang kemudian kami tidak dapat dinaikkan yang orang-orang yang mereka kenal itu. Jadi seperti halnya di Indonesia, ini mungkin perlu edukasi dari Gurunda sendiri. Dan yang lebih utama itu, apa kepentingan ini namanya apologet? Ya, Indonesia Malaysia ini kenapa ada apologet? Ini perlu ini Gurunda perjelas sama netizen agar mereka faham keberadaan kita di dalam dunia apologet ini apa. Dan di samping itu juga untuk mengeratkan ukhuwah Islamiyah, silaturahmi kita antara apologet Islam Malaysia dan Indonesia, kita bersatu padu bergabung dalam satu wadah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar,
mudah-mudahan untuk edukasi kepada netizen, terkhusus kami-kami yang memerlukan bimbingan dari guru-guru gitu. Jadi silakan Gurunda, mungkin ada sesuatu yang disampaikan dulu sebelum aku menyapa satu persatu teman-teman yang di atas kalau ingin melanjutkan atau tidak, karena aku tidak mau ramai di atas ya, karena ada Gurunda di atas, cukup beliau sama teman-teman Kristen aja. Kalau ada yang mau naik, silakan Gurunda, tafadhal. Okey, sebentar, terima kasih. Saya Silakan. turunkan adik usul ya sementara, nanti lain kali adik usul boleh naik ya, sebab kita mau room ini kosong dan dipenuhi oleh orang-orang Kristian untuk berdiskusi dengan Bang Zuma. Adik usul, saya turunkan anda ya, nanti dinaikkan semula nanti ya lepas ni ya. Saya minta maaf. Gurunda, terima kasih hadirnya ya Gurunda ya. Mohon maaf mungkin ada terganggu gitu, tapi Wak juga izin turun ya. Gurunda, terima kasih Turun semua banyak-banyak dulu. sudah bergabung Di di sini sini aja Gurunda dulu, semua. Wak. bentar Di sini aja dulu. Oh, Nggak apa-apa. oke. Ya silakan. Oke, silakan Gurunda, tafadhal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia, yang kemudian menjelaskan secara umum kepada seluruh umat manusia terkait dengan keadaan fenomena yang terjadi terhadap umat-umat terdahulu, hubungannya dengan pengutusan para nabi, pelanggaran-pelanggaran mereka dan ketaatan mereka, serta kitab-kitab yang Tuhan wahyukan kepada mereka. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya mohon maaf karena saya hadir di tengah-tengah saudara mungkin adalah hal yang baru barangkali ya. Tapi ada satu masalah yang perlu kita sadari bersama, bahwa kita berdampingan dengan saudara kita Kristiani, saudara-saudara kita Kristen. Kita berdampingan di mana dua agama antara Islam dan Kristen ini sama-sama agama syiar, sama-sama agama tablik. Jadi agama Kristen itu adalah agama yang menganut kepercayaan di mana mereka memiliki amanat agung yang saudara Kristen harus sampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam kitab mereka salah satunya Matius 28 nomor 9. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Suara saya ada gangguan ya? Suara putus-putus ya Bang Iya, Zuma. tadi. Tidak apa-apa, lanjut aja. Mungkin mereka boleh nanggap tuh Gurunda. Silakan, lanjut aja. Iya. Jadi sekali lagi, di dalam Bible, amanat agung yang dianut oleh saudara kita Kristen itu ada perintah untuk menyampaikan kemudian berita penginjilan agar semua manusia itu bisa menjadi murid Yesus. Kalau yang kita kenal sekarang ini, agar seluruh manusia itu bisa menjadi Kristen. Itu adalah perintah di dalam buku yang dianggap suci oleh saudara-saudara kita Kristen. Jadi ada perintah di dalam Kristen itu untuk mengkristenkan seluruh makhluk. Tertulis di dalam Matius 28 nomor 19. Nah, di sisi lain kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan untuk menyeru. Menyeru artinya menyampaikan. Dalam surah An-Nahl ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan dengan cara pengajaran yang baik.
dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi kalau di Kristen ada perintah untuk mengkristenkan seluruh manusia, kalau di Al-Quran ada perintah untuk menyeru kepada seluruh manusia dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebat dengan cara yang baik pula. Nah, jadi dua agama daripada penyampaian diutusnya kemudian Nabi Muhammad dengan agama Kristen ini itu hampir sama. Jadi kalau di Kristen, jadikanlah seluruh manusia, jadikanlah seluruh penduduk Malaysia, penduduk Indonesia menjadi Kristen. Jadikan. Nah, itu adalah sebuah perintah. Nah, kalau di Islam, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Jadi dua agama ini adalah agama syiar, masing-masing kemudian memiliki misi. Misinya adalah mencari penganut. Kristen mencari pengikut, Islam juga mencari pengikut. Jadi sama-sama punya kekuatan. Pembedanya kemudian kita diperintahkan untuk menyeru saja, seru. Ya, kita diperintahkan untuk menyeru saja, sampaikan. Mereka menerima, alhamdulillah. Mereka tidak menerima, ya astagfirullah. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Dan ketika kita berbicara mengenai seruan kepada manusia tentang Islam, kita harus menggunakan cara-cara yang hak. Karena perintah Allah seperti itu. Perintahnya adalah dengan cara yang baik, dengan ajaran yang baik. Tidak dibenarkan dengan cara tipu-tipu. Tidak dibenarkan dengan cara kamuflase. Tidak diajarkan dengan cara berpalsu-palsu ria. Itu tidak boleh. Di dalam Islam itu dilarang. Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Nah, akan tetapi kemudian di dalam Al-Quran pun ada pembatasan. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Illal ladina zalamu minhum, kecuali dengan orang-orang yang zalim yang ada di antara mereka. Siapa orang yang zalim ini? Orang yang senantiasa bertentangan antara imannya dengan akalnya, tapi lebih mempertahankan iman daripada akal. Itu orang zalim. Sudah tahu benar, tapi karena tidak diimani, tetapi karena bertentangan dengan imannya, maka apa yang ditorehkan oleh kebenaran akal itu ditolak. Akhirnya apa yang terjadi? Karena iman sudah melekat, terjadilah akal-akalan. Nah, ini yang dimaksud zalim. Kepada mereka kita kemudian harus tegas, harus keras. Demi apa? Demi untuk menyelamatkan jiwa mereka. Itu. Nah, jadi dua agama ini memiliki misi yang sama, maka diperlukan kemudian adanya umat Islam ini perlu berapologet. Perlu berapologet. Nah, makanya ada yang disebut kristologi, atau ada materi kristologi yang kemudian disandarkan kepada penggambaran misi apologet. Jadi apologet itu artinya pembelaan iman. Apologet Islam artinya pembelaan iman Islam. Mohon maaf kalau jaringan saya kurang menyenangkan karena saya lagi di gunung ini ya teman-teman. Seperti itu adanya. Nah, jadi apologet Islam artinya pembelaan terhadap akidah agama Islam. Nah, karena agama Kristen ini adalah agama yang mengajak manusia lain di luar Kristen untuk menjadi Kristen, maka umat Islam harus tampil menjaga akidah umat Islam. Karena agama Kristen ini, ya mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia ateis, mau dia apapun itu, mereka ajak, mereka harus jadikan menjadi Kristen. Maka kita harus mempertahankan akidah kita. Nah, pertahanan akidah inilah yang disebut berapologetika. Membendung, menghalangi, mengkantar
menutup gerakan-gerakan kristenisasi atau pemurtadan. Tapi tentu dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang baik, bil hikmah, dengan cara-cara yang hikmat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu dipahami di sini adalah adanya kesinambungan terkait dengan gerakan ini. Jadi antara Islam di Indonesia dan Islam yang ada di Malaysia harus bekerja sama, membagi informasi gerakan-gerakan kristenisasi seperti apa di Malaysia, di Indonesia seperti apa perkembangannya, metode yang mereka gunakan seperti apa. Itu kita harus saling berbagi, saling mengisi satu sama lain. Tidak bisa saling membiarkan. Ini kan bukan Indonesia, ini kan Malaysia, biarkan aja orang Malaysia mau dikristenkan semua, bukan urusan kita. Itu kita harus bersinergi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus menyadarkan kepada saudara-saudara Kristen bahwa cara yang mereka lakukan selama ini itu keliru. Keliru cara mereka dengan membabi buta mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam kitab mereka. Itu adalah cara yang keliru dan itu justru merendahkan agama mereka sendiri. Nah, yang keempat adalah apologet Islam kepada umat Islam, khususnya yang awam, tentang bahaya adanya gerakan kristenisasi. Itu 4 poin yang kemudian menjadi tumpuan utama kenapa apologet Islam itu harus diadakan, harus didirikan dan harus bersinergi. Saya kira begitu untuk sementara. Silakan saya kembalikan kepada Akhi Al-Hidayah. Masya Allah, mantap Grunda, syukran, jazakallah khair. Sedikit dari saya ya sebelum ke teman-teman. Ini kalau saudara-saudaraku di Malaysia ini terkhusus orang-orang Malaysia, Grunda ya, agak mungkin ada pertanyaan ini, kenapa ini Bang Zuma boleh hadir di roomnya Al-Hidayah gitu kan? Jadi gini ya teman-teman, aku mau kasih tahu dulu ya. Tahun 2019 itu bulan 3, bulan 4, sorry. Masa itu belum ada TikTok. Hanya ada FCC sama Zoom. Jadi kebetulan bila aku ceritakan sama kawan-kawan di Malaysia ini ada penghujatan di Facebook, aku minta satu link, akhirnya aku dikasih link WA. Aku termasuklah di WhatsApp itu. WhatsApp di Indonesia. Dan Gurunda yang kami kenal dari dulu ini di-invite masuk oleh si Hans admin. Dan diperkenalkanlah sama aku, akhirnya Gurunda membawa aku untuk naik ke Zoom pertama kali di tempatnya Bang Zulfikar, Gurunda ya kalau tidak salah ya. CCC ya. Iya betul. Jadi saya Gurunda, untuk makluman Gurunda, alhamdulillah sekarang saya juga sudah membuat ini ya, seperti yang Gurunda lihat sekarang yang merah-merah belakang ini bukanlah detan bulan, tapi ini satu kayak di Indonesia juga lebih kurang MMDC kalau di Malaysia Muslim LGBT Club. Dan inilah sebenarnya tujuan aku memanggil Gurunda di sini, karena aku bukan guru. Ini jauh, kalau sama Gurunda aku ini jauh aku. Aku ini hanya mau berbagi sama beliau untuk edukasi, terutama sama adik-adikku yang ada di bawah ini, di bawah yang menyimak atau yang di atas. Nah, seperti yang dijawab oleh Gurunda tadi, bahwa tidak pentingnya kita ini berapologet, sebab terutama kalau tidak salah Gurunda tadi binting umat ya, karena ada upaya-upaya yang tidak jelas dari luar, terutama dari pihak sebelah gitu kan. Nah, selanjutnya saya ini kemudian sebagai orang Malaysia agak kalau di Malaysia bilang agak terpencil kita kalau kemudian menyisihkan guru-guru kita yang sebelum ini mengajari kita tentang apologet. Sedangkan kita di sini adalah memang untuk makluman agak sempit untuk diskusi lintas agama. Jadi bila kehadiran Bang Zuma ini, Gurunda ini memang sedikit sebanyak adalah pembakar semangat teman-teman di Malaysia, terkhusus apologet itu, supaya mereka terus berjuang, berjihad dalam agama Allah. Bukanlah karena menibai mereka dengan perang atau pedang atau pistol, senapang, tetapi marilah kita berbantah-bantahan dengan argumentasi yang kira-kira bernas dan dapat diterima akal. Nah, jadi begitu Gurunda dari saya. Sebelumnya mungkin ada disampaikan sama teman-teman yang sudah hadir di atas. Aku sapa dulu di Alfi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Sehat-sehat Alfi. selalu. Alhamdulillah sehat Ini kita. siapa lagi yang satu ini agak kurang jelas namanya ini. Ntar, Adi. Edi. Si Adi, Iya. Adi. Adi, selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, kalau ada yang mau disampaikan mungkin sebelum aku kosongkan Nikumal, sebab kita juga di samping memanggil Gurunda ke sini untuk tausiah atau edukasi, mungkin kita kasih kesempatan juga sama teman-teman Kristen, karena ini Gurunda datang ini pasti ada satu dua yang dibawa nih menyimak, karena followers-nya Gurunda ini kebanyakan yang dari sebelah itu, jadi kita kasih kesempatan sama mereka juga naik gitu. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Saya di Pekanbaru mendukung sepenuhnya perjuangan kawan-kawan apologet, terutama kali Gurunda Zuma. Iya Bang, Masya Allah. Makasih Bang. Kalau saya memandang secara hakikat Gurunda, di dalam diri Gurunda itu banyak nur Isa Al-Masih gitu. Jadi kayaknya di akhir zaman tuh memang kayak gitulah tuh. Berarti Gurunda ini diurapi ya Bang Adi ya? Itulah Mesias zaman Jangan sekarang. diurapi janda Bang ya. Ini, Gurunda Bukan ini diurapi, janda, gitu. bukan kayak Dewa dia. Kita Itu aja, cuma Bang Adi. memandang secara apa kan ilmu itu gitu. Oh iya iya, siap siap. Lanjut Terima Bang Zuma. kasih Bang Adi ya. Kalau ada lagi yang mau disampaikan Bang, silakan. Itu aja. Baik, terima kasih Bang Adi ya atas hadirnya di sini. Terima kasih karena saputnya. Semoga Allah melindungi dan merahmati kita semuanya. Amin, ya Amin. Rabbil Alamin. Terima kasih Bang. Izin saya turunkan di bawah ya Bang ya. Ya Bang. Baik, ini yang baru naik, baru datang ini, titik-titik. Selamat malam. Bang Sebentar Titik. ya Bang. Sebentar ya Bang Hidayah. Saya minta tolong kepada orang Islam yang di bawah, tolong di tap-tap layarnya dan jangan buat permintaan. Tenang dulu, sabar dulu. Kita mau kosongkan room ini untuk naikkan orang Kristian untuk berdiskusi dengan Bang Zuma. Jadi kalau anda naik semua penuh, macam mana nak naikkan orang Kristian? Anda di bawah tenang-tenang aja menyemak sambil tap-tap layar ya. Jadi saya khususkan 3 kerusi untuk orang Kristian. Dari Islam jangan minta permintaan dulu ya. Silakan Bang Al Hidayah. Ya, ini mungkin di Alfi dulu. Ini mungkin ada yang mau di ini. Di Alfi, kalau tidak salah, Antum sudah ada YouTube ya, channel YouTube. Jadi mungkin boleh di ini ke teman-teman supaya mereka boleh tahu itu. Boleh dipromosikan, di Alfi, silakan. Oh boleh, ya. Jadi teman-teman mumpung dipersilahkan gitu, Alfi singkat-singkat aja di profile TikTok Alfi ada template YouTube, teman-teman bisa klik di sana dan langsung diarahkan ke channel YouTube Alfi. Sekiranya teman-teman berkenan dan sudi untuk mengikuti dan subscribe channel YouTube Alfi, insya Allah Alfi akan melebarkan sayap dakwah Alfi ke sana juga tuh. Dan bukan hanya itu saja, ada website yang dibuat oleh Uniriva, keywordnya itu mesiah.org, di mana artikel-artikel berupa tulisan-tulisan serta sumber-sumber literaturnya Alfi paparkan secara transparan di sana teman-teman. Jadi Mesiah.org sendiri akan kita jadikan sebagai database sumber-sumber keilmuan bagaimana cara-cara kita membantah syubhat dan fitnah yang dilemparkan oleh kalangan-kalangan penyembah Tuhan bertulang belakang gitu terhadap Islam. Gitu aja ya teman-teman informasi dari Alfi. Makasih Bang Hos udah diperkenankan untuk Masya Allah. Terima memberitakan kasih, itu. Delphi. Ya, Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang dapat disampaikan sama Delphi. Mungkin di profilnya kalau tidak paham bahasa Melayu Malaysia, aku kasih ulang sama kamu nih. Di roomnya si Alfi ada satu link YouTube, boleh diketik, nanti kamu boleh masuk. Tengok apa konten-konten yang di-upload sama beliau dan minta tolong subscribe dan follow juga. Begitu Delphi ya. Ini bahasa Sabah ini. Orang bilang nih, host nih bahasa Sabahan kak. Aku orang Sabah, aku dusun bosku. Kalau kami beras dusun aku mati ya hati. Sohih udah sangat jelas itu. Oke,
sebelum ada teman-teman Kristen, Bang Dalbo mungkin ada yang mau disampaikan, Bang Dalbo. Kalau enggak aku kick nih, masa mau tidur di atas? Bang Dalbo. Dia menaikkan orang Islam. Jadi orang Kristen, orang Islam jangan diminta buat permintaan dulu dong. Kak Imi. Bang Imi, sorry ya. Kalau ada gurunda ini tidak heran. Jangan heran tuh. Aduh, Di saya mana-mana pening, tempat saya. tuh sampai 100 lebih permintaan tuh. Jadi tengok-tengok saja lah. Tidak apa-apa. Jadi begini teman-teman ya, Pening saya. tidak masalah sebelum ada Kristen ya. Siapa tahu saudara-saudara kita yang di Malaysia ingin bersapa dengan Bansuma, Iya, tidak masalah. Ya lanjut. Boleh. Betul itu. Mana tahu ada orang-orang Sabah, orang-orang di Malaysia khususnya mau menyapa-nyapa gurunda kita, aku kasih kesempatan nih. Ya, bertanya yang ilegal, yang ada edukasi, yang ada manfaat. Jangan bertanya yang remeh-temeh kayak pertanyaan orang sebelah. Ya, jadi boleh silakan naik. Sementara kita tunggu-tunggu kawan-kawan Kristen. Saya boleh bertanya nggak ini? Aduh, Akhi. jangan gurunda, aku nggak boleh jawab ah. Bukan. Nggak mau aku tanya. Pertanyaannya umum. Saya cuma mau Oh, tahu, umum ya. apakah di semua wilayah Malaysia itu status bangsawan itu pakai gelar datu? Kalau Datuk. bangsawan indak gurunda yang lebih besar itu Tan Sri kalau sini. Di atas datu masih ada Iya, Tan Sri. Tan Sri. Iya, datu itu Kalau- kan untuk perniagaan itu, bukan bangsawan dia. Di wilayah mana aja yang pakai gelar datu? Indak kira wilayah itu dianugerahkan dari kerajaan. Oh gitu. Bukan. Datuk itu bebas gerunda umum. Iya. Umum. Boleh dibeli Kalau- lagi. Kalau di tempat saya, datu itu bangsawan. Oh gitu ya, kok beda? Iya. Sini indak gurunda, bukan. Kami dari kerajaan Luwu itu kalau datu itu bangsawan.
Beda paman. Beda paman. Dan kami juga dengar bahwa sebagian wilayah di Malaysia itu ada yang mereka punya buyut nenek itu berasal dari Tanah Luwu, Sulawesi Selatan. Ada sebagian wilayah. Jadi kalau di tempat kami disebut datu, kalau di Malaysia orang nyebutnya datu. Gitu. Jadi di sini Gronda ada datin. Apakah di Indonesia ada datin? Saya belum pernah dengar. Nah, kalau di datin sini itu- kalau daki ada, daki itu di Papua namanya bom-bom. Itu ada di sini. Bukan loh, itu datin itu kan kebanyakan istri Dato itu dipanggil datin, istrinya Dato. Bom-bom. Bom-bom memangnya punya daki leher Bang Suma. Lehernya aja nggak ada. Mana orang. Bukan Yuk kita sapa dulu bukan yang baru daki, naik itu ini, Bang aspal. Bayu sama Bang Dewa. Kita dari Bang Bayu dulu. Bang Bayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum bundaku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang keduanya ini Bang Dewa. Assalamualaikum, Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Alhamdulillah. Itu bajuku udah diposting belum? Belum. Ay, Ini apa sih, Bang? Besok katanya mau, insya Allah mau mualaf besok atas nama Alhamdulillah, masya Allah. Mbak Monica. Beliau, Siap. kenapa beliau itu masuk ke dalam Kristen? Beliau Islam, Bang. Asalnya Islam. Dia Tapi menikah murtad. secara Islam. Dia murtad karena perbuatan oknum dari orang Islam itu sendiri. Jadi dia melihat Islam itu berdasarkan dari oknum. Dia terakhir menceritakan kepada Dewa, memberkan bukti dia tertipu oleh saudaranya sendiri yang beragama Islam yang taat lagi. Islamnya taat ya. Masya Allah. Siapa itu Itu Dewa? kita disayangkan. Ada Mbak Monica, dia melarikan uang Mbak Monica sebesar 1,5 Bang. Ya. Jangan di spill semua biar jadi spoiler aja Bang Dewa. Ini makanya Besok- kalau Dewa aku ndak biarkan dia ngomong panjang ini. Merempet dia kalau panjang. biar Pendek-pendek besok aja. kejutan besok aja Bang Dewa. Ya. Spoiler aja dulu. Kita sih mendoakan aja lah, mudah-mudahan beliau mau memeluk Dewa, memeluk Dewa lagi. Nah, itu kan. Mau memeluk Prit. Islam, ya kan? Ini offset ini. Itu makanya aku bilang ndak boleh panjang kalau Dewa ini ngomong. Langsung Kebetulan. ini moderator coba terus di mute. Kalau sudah agak lebih 2 menit gitu di mute lah. Mudah-mudahan berjodoh lah gitu ya, mudah-mudahan. Nah ini Dewa pengen minta tolong juga ke Bang Juma nanti. Kalau misalkan dia mualaf itu, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dewa minta tolong karena dia itu sukanya itu film action Bang. Rencana yang kemarin Bang kita jalankan Bang. Apa tuh? Nanti abang pura-pura Dewa makan nanti sama beliau di restoran. Abang ambil handphone dia Bang. Nanti abang Mencuri Dewa nanti. pukul. Jadinya mencuri nanti orang. Abang Dewa pukul, ya kan? Dia kan seneng film action Bang. Aduh. Setelah itu abang Dewa teriakin maling Bang. Ya kan? Keren nih. Nah minimal Bang Juma Ini Dewa patah tulang coba ya. cerita di mana ini kayak di film-film nih. Karena dia suka film action. Ya Nggak, kayak demi aku nampak adik. di YouTube yang gini. Sebentar, sebentar. Demi adik patah tulang dikit wajar Bang. Supaya lebih serius Bang, kelihatan nih. Abang pingsan lah berdarah-darah gitu Bang. Bener nggak? Nah nanti kan dia kagum sama Dewa. Wih luar biasa Dewa ini. Ternyata dia film actionnya keren lah katanya. Nah gitu Bang. Ke rumah sakit nggak apa-apa Bang. Mati nggak apa-apa bila perlu Bang. Gimana Bang? Keren nggak Bang? Rencana Dewa keren nggak? Keren. Habis Keren, itu alhamdulillah. situ diterima sama dia jadi clean service. Ya izin Kurunda ya sama Dewa. Aku mau sapa dulu yang baru naik ini. Acuka. Ya, silakan. Acuka, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada yang mau disampaikan Bang? Sorry akhi ya, karena kita mau kosongkan room juga ini sudah penuh semuanya Islam nih. Kita insya Allah kosongkan macam 1-2 begitu untuk teman-teman Kristen kita. Silakan. Ya, semua sapa Bang Juma aja. Oh, Dari iya. Sabah, Keke. Masya Allah. Iya Bang. Salam Ya, Bang. sehat selalu Bang ya. Kita silaturahmi. Masya Bugis ya Allah. Bang dari Sabah. Masya Allah. Sabah Oke, Bang, Malaysia. Bugis ya.
Iya. Makasih Bang, sehat selalu Bang. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nampaknya sampai di Sabah sudah ini Gurunda ya. Jadi inilah memang kenapa aku datangkan Gurunda malam ini, Bang Dewa ya, untuk pengetahuan antum juga. Sebab aku mau edukasi terutama orang-orang Sabah ini yang selama ini penasaran sama Gurunda ada di room-room kan. Mereka hanya dibawa nyimak gitu. Jadi jarang-jarang Gurunda ini naik ke roomnya Malaysia. Terutama room saya ini. Jadi saya Malam kasih ini kita di perkenalkan Malaysia, sama mereka. Wak. Sekaligus kalau ya berbagi ilmu gitu ya, minta ilmu edukasi dari Gurunda gitu. Jangan minta nomor HP lah ya, karena tidak diperbolehkan. Ini yang baru naik ini, silakan. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Sorry tertekan lah. Acap. Maaf. Tapi enggak apa lah. Semangat semua ya. Ya, terima Ya kasih Bang Acok, thank you Bang Acok, makasih, sehat boleh. selalu Bang. Terima kasih nih. Dari Makassar, iya. Oh. Sama. Ceraugi lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tarik kakinya ke bawah. Baru aku mau ceraugi sama dia. Ceraugi. Kenapa diturunkan tadi Bang Acok tadi? Waalaikumsalam. Enggak dia enggak tahu. Padahal itu lagi Bang Juma sama dia itu reuni PAUD, lagi Ya reuni itu aku PAUD. bilang mau ceraugi tapi dia terus turun. Temen sepaud ya Bang ya sama beliau ya. Iya betul, kau tahu. Masya Allah. Makassar itu kalau tidak salah luas loh itu Iya, Gurunda. Pak Sair. Lebih luas daripada Malaysia itu Makassar saja itu. Iya Pak Syair. Gimana Pak Masa Syair? bisa tuh PAUD? Zuma yang ganteng. Saya mau Iya Bang. Dewa nih. Gara-gara Dewa saya disebut pengkhianat terus sama Oten nih. Disebut pengkhianat. Hindu nyamar katanya karena saya nggak bisa live nih. Gara-gara disuruh buat akun baru nggak bisa live. Jadi saya Masya Allah, dicap sekarang. pengkhianat. Dibilangnya pengkhianat gitu ya. Iya, dibilang pengkhianat, ditanya, aduh, sedih sekali. Buat akun baru malah menyedihkan. Bang Dewa minta dong dibantu di apa? Teman-teman follow. Balik Tuh. lagi. Apa tuh paman? Tengok. Aku mana? Di baliknya Pak Sair ini. Bantu moderator. Nah, ini baju Dewa coba ini. dulu. Ini baju Iya, Dewa. iya. Betul. Cakep. Siapa itu? Bang Pak Sair, Sair. Pak Sair. Iya, Bang. Temanya digeser lah biar nampak. Ya, Bang. Coba moderator kasih gedein, izin Gurunda. Digedein Moderator dulu. kasih gedein dia. Mana kasih Alfi moderator lah Bang Al. Ya. Diizinkan semua aksesnya. Ini foto Bang Juma Di belakangnya ini. Uniripa. Oh di depannya. Wah Dewa di depan. Nah ini di belakangnya ini. Di belakangnya Pak Sair. Aturan. Cakep. Mantep. Gitu kan, Bang. Mana benderanya? Bendera apa katanya? Dewa bikin bendera. Besarkan lagi Bang Juma, besarkan lagi. Ya ampun. Biarin aja nggak apa-apa. Coba disapa dulu yang baru naik. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ladatu Sabah. Mau sapa Sarawak. semua. Jaya, Bang Juma. Siap. Saya asal Makassar juga. Masya Allah. Makassar ada di Malaysia, Masya Allah. Iya. Reuni PAUD lagi udah ini. Reuni PAUD nih. Semoga sehat-sehat semua. Amin. Termasuk Bang Juma. Semangat Amin. berjuang Bang Juma. Siap. 86.
orang Kristian dibuat permintaan untuk naik. Kalau Islam tu naik bertanya dan saya akan turunkan anda ya untuk disapa-sapa Bang Zuma. Silakan Bang Ahmad, Bang. Ya, saya Johor. Masya Allah, Johor. Saya berdarah Jawa kat sini. Ada Jawanya juga. Tapi bukan Jawa totok lah. Bukan Jawa totok. Iya. Jawa biasa je. Iya. Ada abang kita tuh. Abang saya di Johor, tapi dia juga darah Makassar. Beliau alhamdulillah bernama atas nama Abdul Malik. Beliau alhamdulillah untuk mendirikan sekolah apologet Islam Indonesia. Bulan beliau memasukkan dana itu 50 juta per bulan dari Johor. Masya Allah. Johor tu di mana Pak? Dia bekerja di situ ke? Masya Allah. Ya, gimana? Dia bekerja di sana ke macam mana? Iya, beliau sudah jadi penduduk di sana, tapi ada darah dari Makassar. Iya. Okey. Ya, kita bagi Bang. Masya Allah, kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu dan sukses terus. Amin. Allah. Ya. Amin. Apa kita kirimkan Al-Fatihah ya? Iya, boleh atas nama Abdul Malik supaya beliau sehat selalu, panjang umur dan senantiasa dimudahkan urusannya oleh Allah. Amin. Masya Allah. Beliau sudah mencarter kemudian untuk pesantren apologet Islam Indonesia itu 50 juta per bulan. Itu rutin beliau. Luar biasa. 50 juta kalau di sini Geronda berapa ya? 50 juta itu sekitar berapa ringgit? 13.000 ya? Kelihatannya sih 13 ya 12.500. Kurang di sini. Mungkin. Iya. Kalau tadi 3.000. Kalau sekarang 1 ringgitnya berapa sih? Enggak, 100-nya 1 jutanya 306 ringgit. 1 juta. 1 juta 306 ringgit. 306 ringgit. Itu 1 juta ya? Ya. 50 juta berapa? Sekitar 16 lah itu. 1.600. Iya. Kalau untuk kurs sekarang ya? Iya, kayak gitu-gitulah. 3.000 satu kurs itu 3.200 1 ringgit. Ini Alfi dapat nih 14.109,10 ringgit. Apa lagi ada? 14.000. 14.109 ringgit. Nah, itu aku bilang tadi itu 13. Iya, lebih kurang segitu. Bayangkan duit segede itu. Kita sapa dulu Bang Sadik. Bang Sadik Sigaraga. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang Sadik? Saya KL Bang. Dari mana Bang? Pulau Semut? KL. Kuala Lumpur. Ini bukan Bang Sadik, ini bukan yang sama-sama Piramli Belakun kah? Au bah. Oh iya, lanjut. Okey Bang, cuma cakap dengan Bang Zuma. Saya pun keturunan Aceh Bang Zuma. Aceh, Masya Allah. Iya. Bang Sadik Aceh, ada Jawa, ada Makassar. Saya duduk sini sudah juga Bang. Iya, Masya Allah. Okey, semangat terus Bang. Siap. Waalaikumsalam. Baik daya turunkan saya Bang. Iya, terima kasih Bang Sadik ya. Terima kasih atas hadirnya, dukungannya. Coba izin jangan dinaikkan lagi ya. Alfi ingin sampaikan ke teman-teman, mohon maaf Bang Zuma mendahului. Gini teman-teman muslim yang ada di bawah, boleh dulu kita cancel permintaan naiknya gitu. Karena ini udah menunjukkan pukul 23.44 ya teman-teman ya. Kita memerlukan perdiskusian. Karena udah dari tadi ya teman-teman muslim saling sapa. Dan insya Allah nih bila ada kesempatan
teman-teman nanti bisa saling bersapa menyapa dengan Bang Zuma di komalnya Alfi, karena Alfi biasanya membuka komal itu tidak menaikkan teman-teman Kristen untuk perdiskusian. Sekiranya ada waktu Bang Zuma nanti silaturahmi beserta guru-guru kita yang lain, bisa teman-teman juga menyampaikan salam dan segala curhatannya lah kepada Bang Zuma di roomnya Alfi itu. Baik. Ya teman-teman ya. Terima kasih. Insyaallah. Insyaallah. Ya Bang Zuma ya. Yang baru naik kita Kak Marina. sapa-sapa Siap, Dek. Kak Marina, assalamualaikum. Kak Marina. Kak Marina. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya suami Marina. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. aku pikir cewek rupanya cowok. Silakan Bang, apa yang mau disampaikan? Silakan. Ini saya Mau apa Bang? Mau tidur? Mau apa Bang? Ya Allah ya Karim. Mau turun. Ada lagi yang Oh, mau turun dia lambat Mau aku. turun itu. Aku memang lambat PK apa aku? Kalau hal-hal turun nih. Karena belum masanya sebentar lagi lah aku turun. Yuk, bagi teman-teman Kristen yang baik hati maupun yang pura-pura baik, kita sediakan satu kursi untuk kalian berdiskusi di atas. Ini siapa lagi nih? Bang Ali. Halo Bang Ali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Dari suara Johor Bang. Boleh tahu? Ya, betul. Yang ini Bang, kiranya kiranya peluang ini mau bercakap sama Bang Zuma, Bang Dewa, Bang Dalbo, siapa lagi? Bang Albi, saya. Kalau di sana payah mau dapat. Salam kenal Bang ya. Iya, Dari salam kenal Malaysia. Bang Alif. Masya Allah. Baru habis nonton Sinandar sama Logika. Itu terus Iya. kuat Bang ah. Semangat Siap, terus. siap. Tegakkan Amin. iman kita. Ya, mudah-mudahan Islam Amin. terus Amin. kukuh lah. Ya, itu saja Bang. Siap. Salam Makasih kenal dari Bang. saya, ya. Makasih. Ya, Sama, Bang, salam sama. kenal. Ya, terima kasih Print Bang. screen dulu Bang, ini satu nih. Susah mau Oh, dapat nih. silakan Bang. Ya, Bang Hidayah Banyak-banyak juga, Bang. Tak izin ah. Iya, Ya, silakan. enggak apa-apa, aku tutup juga muka aku yang enggak kan. Oke, Aramaite. Wih, hilang. Kenapa? Apa tuh? Baru dia bilang Aramaiti. Baru mau screenshot beliau, ada yang narik ke bawah. Astaga. Iya, sekali lagi ya himbauan kepada teman-teman muslim, sekiranya antum merasa muslim gitu, mohon dibatalkan permintaan naik ke komal ya teman-teman ya. Kita masih panjang kok waktunya. Insya Allah di hari-hari berikutnya kita akan mengadakan pertemuan khusus untuk umat muslim saja, saling menyapa, sambung silaturahmi. Insya Allah Alfi fasilitasi ruang pertemuannya. Ya teman-teman Iya, ya. tapi bagi yang Dinta Alfi, gimana Bang? sekiranya abang kita Bang Alif tadi belum sempat screenshot karena sudah terlanjur, boleh naik lagi nanti minta permintaannya Bang. Bang Ali nanti kalau belum Iya. sempat capture layarnya minta lagi Bang naik Bang gitu. Ini mohon maaf ya, nggak tahu kenapa mungkin jaringannya makanya beliau mental ke bawah itu. Ini yang baru naik, coba kita sapa dulu. Ya, Bang Berapi, assalamualaikum. Halo Bang. Bang Harel. Ya, selamat malam. Selamat malam. Malam Bang. Agamanya apa Maaf, Bang? dari Kristen Bang. Enggak, cuman agama Islam. Kenapa tidak beri Saya salam mau Bang? tanya. Kenapa selamat Ya. malam? Ya, saya mau tanya ini masalah akidah. Tidak, kamu Islam kasih salam dulu. Oi. Ya, Kenapa kau bilang kau Islam selamat malam? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau tanya dulu nih Bang, soalnya kan ada melenceng masalah akidah Islam ini. Kan kebanyakan kan Ketawa, Gurunda. sebagai umat Islam itu kan kok kebanyakan sama Islam selalu saling bully, itu saya maksud. Contoh seperti tahu kan bidadari itu kan itu agama Islam atau agama Kristen itu? Oh, Bu Bang Zuma. Yuni. Wah, ini susah nih sama Bang Harel nih. Gini Bang. Kenapa kok saling menghujat gitu? Biasa kan kalau sama Islam tuh seharusnya saling mendukung.
Bu Yuni nih Ah, Bang kalau Bu Yuni itu pacarnya Bandewa, tanyakan aja sama Bandewa. Coba Gini deh Bang Harel, dari Alfi nanti ditambahkan sama Bang Zuma ya. Kalau dari Alfi Bang, apabila terjadi penghinaan atau head hominem gitu, serang pribadi maupun menyerang akidah kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, misalnya dari kalangan Syi'i sana, itu baiknya kita hindari aja tuh Bang Harel, komal-komalnya. Soalnya hanya akan mendatangkan mudorot gitu, nggak ada manfaatnya sama sekali. Paham ya Bang Harel ya? Silakan ditambahkan Bang Zuma. Iya, iya. Jadi di dalam dunia apologet itu memang ada beberapa kaidah yang harus kemudian dimiliki oleh seorang apologetika. Bukan Islam bisa berapologet, Islam bisa berapologet, Islam bisa berapologet. Tidak seperti itu. Nah, sedangkan ada di antara kita ini yang hanya mendengarkan dialog-dialog, debat-debat lintas agama 1, 2, 3 kali, baca Quran pun tak bisa, tiba-tiba tampil sebagai pendebat, nggak tahu arahnya mau kemana gitu loh. Dibilangnya mewakili Islam juga kagak, dibilang melawan Kristen juga kagak, karena mereka sering bersama, bercanda bersama, bahkan sampai makan bersama, dan mereka berkongko-kongko dengan orang-orang kafir untuk menghina dan menghujat para apologet Islam kita. Ada yang seperti itu jadinya. Jadi ini oknum, ini oknum. Sebenarnya agama kita melarang, tapi mau gimana? Oknum. Tidak semua orang itu bisa kita kemudian berikan masukan positif. Kayak Ibu Yuni itu susah, karena malah saya disalah-salahkan, dan demi untuk menyalahkan Bang Zuma, dia berkongko-kongko dengan orang-orang kafir. Nah, belakangan ini kulihat dia agak melempem, dia bermusuhan lagi dengan konco-konconya yang tadinya rangkulan. Mereka sampai makan sama-sama loh, ketemu di restoran makan bersama. Nah, kita dengan orang kafir penghujat Rasulullah, penghujat Allah, mana mau kita? Kita pasti nggak mau. Itu jadi ada juga orang yang muncul di sosmed berapologet itu, misinya itu bukan karena Allah. Ada yang karena ingin dikenal, ada yang karena ingin uang, ada yang karena kaget, ada yang karena memang hobi berbicara, ada yang memang tujuannya mau berbisnis. Itu banyak mengatasnamakan agama. Ada juga orang yang seakan-akan berilmu, tapi tujuannya memang betul-betul mau mencari jati diri, ingin dipuji, ingin disanjung, orang yang paling berilmu, orang yang paling menguasai, paling bisa Ibrani, paling bisa bahasa Yunani, sehingga semua pun dicanda-candain, semua diajak PK-PK. Penghujat Allah, penghujat Rasulullah, semua diajak PK. Pandang bulu, demi apa? Demi pulus memuaskan batin. Ada yang kayak gitu. Sudah tahu musuh kita, udah tahu ini adalah musuh Allah, udah tahu orang yang dibenci oleh Allah, masih diajak PK, tersenyum bersama, tertawa bersama. Nah, ini orang-orang yang kayak begini tuh yang nggak ngerti adab, nggak paham adab. Mungkin ilmu ada, tapi tidak mengerti strategi perang. Dia hanya terjun ke dunia dalam barisan kita, ya semata-mata untuk meramaikan, tapi dia tidak ngerti strategi perang dan tidak tahu kemudian melihat kelemahan-kelemahan musuh, dan dia juga tidak tahu bagaimana musuh itu membaca kelemahan dirinya. Nah, ini yang ada, fenomena itu banyak di dunia apologet ini. Banyak saya temukan hal-hal seperti itu, Bang. Yang hari ini kita berteman, tiba-tiba besok jadi musuh. Yang kemarin jadi musuh, tiba-tiba kemudian mendekat. Nah, itu banyak. Jadi pada kesimpulannya, tidak semua apologet itu murni karena Allah. Saya melihatnya begitu. Ada yang karena ingin tenar, ada yang memang karena cari angsuran kendaraan, ada yang ya adalah banyaklah pokoknya. Saya yang tahu itu karena saya sudah puluhan tahun berapologet. Gitu, Bang. Ya. Silakan Bang Ali tadi mau menyampaikan ayat Ibrani itu gimana Bang Ali? Masya Allah. Gini, mau ngobrol sedikit sama Bang Zuma.
Tahu tak bang, siang tadi Siap. baru aja bagi tahu sama orang rumah wife. Saya kata bagaimana? Kalaulah saya ni kaya, ingin saya buat rumah di gunung, di Makassar saya cakap. Mau rehat di sana. Tetangga Ternyata kita. malam ini rezeki saya dapat masuk. Terima kasih Bang Hidayah, terima kasih Bang Purnama. Jadi Siap, sama-sama, Bang. kesempatan ini ya itu Bang Dalbu. Tapi Bang Mahadewa ni monitor tak? Saya mau dengar dia punya kata-kata pujangga lah. Ada Tak monitor boleh dia? bang, tak boleh dia Bagi ngomong bang. Monitor. Dia monitor. Bang, bagi sedikit kata-kata pujangga bang. Orang Malaysia mau dengar ni bang. Saya selalu dengar abang. Suka saya. Takut kalau Dewa disuruh ngomong. Baik. Gini Pak, tadi kan Bapak banyak menyaksikan fenomena-fenomena seperti ini. Itu memang adalah warna kehidupan seperti itu Pak. Ya, tabiat orang, watak orang, semua berbeda-beda di situ. Maka dari itu, pintar-pintar kita memilah dan memilih. Tentu yang namanya Pakcik di rumah punya pagar rumah, betul? Ada pagar rumah di rumah? Ada. Bang Juma punya pagar rumah? Ada. Begitupun hati kita. Hati kita pun harus punya yang namanya pagar. Agar apa? Jadi siapapun yang masuk, kita yang mengizinkan. Pantas tidak dia masuk ke rumah kita? Pantas tidak dia masuk ke hati kita? Jadi begitu Bang ya. Pagari rumah kita dan pagari hati kita. Gitu Pak. Iya. Dengarin tuh janda-janda, pagari diri Anda dari Dewa ya. Memilah dan memilah teman itu pun harus bisa di situ. Nggak Ini usah kata-kata bangga. pujanda ini. Nggak usah bangga punya teman segudang Pak. Tapi di saat susah gudangnya jadi kosong. Tapi banggalah meskipun punya teman cuma satu, tapi di saat susah dia punya segudang cara untuk menolong. Masya Allah. Luar biasa. Luar binasa. Jadi yang itu di atas saya tak nampak nama tu Pak Polopo kah? Tak nampak nama saya. bukan itu Bang Oleh Bang Bayu, Bang Bayu. Bang Bayu. Bang Bayu. Salam kenal. Pak Dalbo, Pendeta Dalbo, mau dengar sikit suaranya? Wis. Pendeta Seronok Dalbo. saya malam ini. Monitor kah? Malam-malam. Tapi saya bukan pendeta, Pak. Ya kan aja. Selalu saya dengar pendeta. Ya kan aja lah Bang Dalbo. Kristen aja yang selalu panggil saya pendeta. Tapi enggak apalah. Salam kenal. Okey bang, Salam permintaan kenal akhir abang sebelum tu. saya turun ya, sebelum permintaan akhir sebelum saya turun, boleh tak? Saya mau tangkap layar ini dibuka cam, boleh tak? Beri peluang keemasan saya ni malam. Masalahnya kita enggak pakai baju, Bang, Bang. aku sudah sambut malam Sabtu ini. Saya di gunung Apa soalnya. lelaki Saya di aja gunung. semua dalam ni. Bang Zemen tak Okey, boleh tak tuh apa-apa karena lah. sinyalnya tidak bagus dia. Open cam memang kepental nanti. Oh ya. Saya di gunung juga. Saya Bang. tak apalah, saya langsung ambil sajalah. Boleh. Bang Zuma. Okey ya, terima kasih banyak ya semua. Ya, Semoga sama-sama, Bang sukses Ali. selalu. Ya, Amin. jumpa lagi di Pomal sebelah. Jadi memang aku siapkan room ini Gurunda untuk sekalian untuk bersama. Macam mana juga mau sama Gurunda turun sama nih bang? Tasya. Ya, Pandai terima turun kasih Bang saya ya. ni. Kak Imi, Bang Turun Imi, dulu ambil turunkan tangga aja, bang. Bang, Pasang baru turun. Alamak. boleh lompat juga Bang. Lompat aja tidak apa-apa. Ini si tadi siapa namanya? Hari ada lagi mau Ya, bertanya? Heran. Ada lagi Bang? Ya mau tanya ini Bang Zuma. Ya. Kami sekeluarga dari Lombok kan semuanya di Lombok ni banyak orang mendukung Abang. Saya salut apa namanya untuk mengajarkan agama kita gitu. Saya salut semuanya orang Lombok banyak orang nonton waktu di jabatan. Masya Allah. Masya Allah. Jangan lupa sholat juga Bang kalau sudah salut ya. Iya betul. Saya juga sangat mendukung Abang ini. Masya Allah. Karena cuman abang di Indonesia ini cuman Abang Juma aja yang bisa mengalahkan orang-orang Kristen gitu. Mohon maaf ya. Allahu Akbar. Bang, kalau sudah turun di sini, Bang. Ini blokir aja. Ini Bang. Gurunda kalau Ya. aku dikasih begini, aku langsung pura-pura mute, aku lompat terus nih. Ya udahlah, kita mundur aja lah jejak Pologet semua ya. Kita mundur Itulah aku aja. bilang, Kita mundur aja semua. Siapa? Bang Aku kayak mau lompat tapi rongkat. Ustaz siapa nama itu Bang Juma?
Ustaz Yang siapa mana? nama itu? Yang Kainama. Ya? Ustaz Kenama. Kenama. Itu ndak ada anunya, itu kayak orang ndak ada faedahnya. Kalau berjumpa Ustaz logika itu bukan Kenama itu Ustaz logika. Betul bang, betul. Kalau Abang Zuma ini jelas-jelas dia kan dia sopan dia walaupun debat itu saya suka itu. Itu namanya kan Ustaz orang- logika. Ini kan orangnya menjelekkan agama gitu kayak. Enggak ada Bang Arel. Ini memang ada beberapa, kita ini ada kedudukan dalam dialog. Kalau macam Cuman Gronda satu-satunya ini, di Indonesia ini hanya Bazuma aja yang bisa ini. iya. Kalau Gronda ini memang khas untuk Denara. media online. Denara. Kok bisa kan bahasa ini? Oke Bang Arel, terima kasih ya. Kita gantian sama yang lain dulu Bang Arel ya. Ya siap. Iya, terima kasih Bang atas hadirnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini ungkapan hati nggak bisa dicela ya. Ya, Ungkapan. tapi tadi larinya ke Nggak Ustaz bisa. Kenama Ya, padahal ke takut logika melarang tadi nanti itu. lihat. Ini Si Kak Topi, Opa. si manusia tupai. Kak Opa. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Sampaikan atau Malaysia juga. Dari Ya, Sarawak. saya bukan saya daripada Selangor. Saya salah seorang Selangor. saya salah seorang ahli apologet Islam. Saya ada dalam itu ada dalam grup Masya api Allah. Malaysia. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Saya selalu dengar Bang Zuma punya room, tapi dekat sini tadi saya nak menjawab pada apa yang di bawah diorang tulis Oten Malaysia naik. Kalau kami di Malaysia, Otennya dia belum ada lagi pernah buat apa debat agama, belum ada lagi. Jadi saya rasa diorang mungkin tak tahu Oten-oten di Semenanjung Malaysia. lah. Di Semenanjung. Takut juga mungkin tu mungkin di Semenanjung tu dia berbeza dengan Sabah dan Sarawak. Iya, Jadi iya. jadinya di Malaysia belum ada lagi perdebatan tentang diskusi tentang debat agama. Iya. Jadinya oten-oten di Malaysia tu sempat pertamanya mereka tu hormat Muslim. Iya. Kalau di sinilah untuk pengetahuan itulah Bang Zuma. Kalau di Sabah Sarawak mungkinlah saya tak berapa tahu. Oke, Kak izin Gronda ya. Sudah lama Kak dalam mengikuti dunia debat nih di TikTok ini, dunia lintas agama? Iya, selalu dengar saja. Setiap malam dengar. Ada tahu satu room yang namanya Dragullah atau nama dia Sheikh Yabudi? Oh, itu daripada Pulau Pinang ya? Dia Insan Monogenes, nama dia orang Cina. Tahu? Jadi kalau Kak tahu itu dia salah satu misionaris Malaysia yang mewakili Oten Malaysia yang selalu membuka room. Tapi insya Allah ya, macam kita-kita yang dikenalnya tidak mungkin dinaikkan tuh. Yang dinaikkan orang-orang awam saja. Saya minta selalu naik, tapi ini ada saksi di sini, ada Purnama, ya nggak dikasih naik. Jadi sebenarnya kalau Kak bilang di Malaysia tidak ada Kak. Bahkan untuk pengetahuan Kakak ini ya, saya sebagai seorang yang pernah Kristen, saya juga salah satu dari anggota mereka yang kemudian dulu-dulu misionaris juga. Ya, mengasih tahu ajaran begini-begini, menyamakan Allah dengan Allah, menyamakan Isa dengan Yesus. Sekarang saja itu mereka pasrah, sebab apa? Selalu ditampol sama Gronda kan. Akhirnya sekarang pasrah mereka, jangan semua kawan gitu. Padahal dulu itu tujuan mereka. Jadi kita tidak apa-apa berbagi aja, kita saling support aja. Mudah-mudahan tujuan kita ya, saya pribadi Gronda ya sama teman-teman, ada Napagang, Telupi, Beluran, Paitan, keluarga besar saya itu masih Kristen. Jadi sedikit sebanyak dari mereka itu bila aku ada di Kumal-Kumal mereka mengikuti. Jadi sebab itu kalau ada Gronda ada, aku mau lebihan tausiah aja supaya mereka paham gitu.
Oh, jadi mereka tu mungkin mereka tak berani nak naik kot. Betul sekali Kak. Tak berani Mungkin mereka tak berani nak naik. Lagi satu yang Eagle daripada Pulau Pinang tu. Dia Islam. Memang betul-betul orang Melayu. Bukan Islam tu, Eagle of Christ tu bukan. Bukan Dia yang bukan murtadin yang juga. Melayu tu. Yang Melayu tu. Ya. Betul, dia bukan murtadin, dia memang asli Kristen. Jadi seperti yang kita ambil maklum, kalau di Semenanjung, khususnya Semenanjung, amnya Semenanjung, macam di Perak kan banyak. Kawasan Tanjung Malim itu banyak orang asli. Kalau macam Selangor ini di Bangi, di mana? Betul. Ini banyak orang asli. Diorang ini kan Kristen. Jadi di sekeliling diorang ini masjid. 17 kali diorang mendengar satu hari itu azan. Bahkan surah-surah pendek itu jelas sama diorang. Jadi tidak heran kalau diorang tahu sedikit sebanyak tentang surah. Jadi jangan kita mudah terprovokasi ketika diorang mengatakan dia orang murtadin lah apalah. Coba diuji. Tidak ada dia tahu itu. Ya, jadi matlamat kita ini cuma satu saja. Kita kasih sampai mana-mana yang perlu untuk bimbingan sama diorang. Mudah-mudahan untuk mau keluar dari kepompong kemiskinan diorang otaknya karena dogma, mudah akan disedarkan mudah-mudahan dan mereka itu bertaubat, yaitu kembali kepada ajaran Islam. Oh, itu yang Eagle tu dia bukan murtadin ya? Bukanlah. Opa, kalau nak bertanya dengan Bang Zuma saja sebab saya terlampau banyak permintaan. Jadi saya ikut dia. Tak ada Opa tak ada nak tanya apa. Itu saja Opa nak cakap. Oke, terima kasih Kak Opa ya sudah disapa Geronda kita. Sama-sama. Saya hadirkan memang beliau di sini untuk tegur sapa. Ya, terima kasih pada semua ya kerana sudi naik Opa sebentar. Terima kasih Bu. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu teman-teman Malaysia ini kalau kami apologet Islam bernarasi itu ada kendala nggak dari segi bahasa? Susah sahabat-sahabat mengerti gitu ketika kami apologet Islam itu bernarasi. Bagi saya ada enggak? Bagi saya enggak ya? Enggak. Syukurlah. Alhamdulillah kalau gitu. Kita siapa Cuma aku seorang yang tidak paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bang Zuma. Siap. Dari mana Bang? Dari Johor? Dari Aceh. Aceh. Ya, silakan. Kalau ganti nama boleh? Ganti nama boleh? Mau ganti namanya jadi Sari Puding, bisa? Enggak, nama asli Rajulul Fuzari. Cuman nama Raju itu macam nama Hindu. Iya, betul. Jadi agak malu. Raju tu nama di filem Upin Ipin tu. Cakap apa nih Raju? Tapi Raju itu artinya raja loh. Oke, kita persingkat aja lah ya karena banyak orang yang minta naik nih. Coba Bang, apa yang boleh sampaikan Bang? 4466. Aduh. Kalau boleh yang Indonesia tu kan anda sudah selalu dengar Bang Zuma ngomong di Indonesia. Jadi kalau boleh yang Malaysia ajalah yang mau dengar suara Bang Zuma live. Naik buat permintaan sebentar dengar suara Bang Zuma. Okey, saya turunkan anda. Bercakap sebentar, saya turunkan anda. Kalau orang Indonesia itu kamu sudah dengar selalu Bang Zuma ngomong di room Indonesia. Kasih kesempatan kepada orang Malaysia ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Al naikkan saya. Hari ini boleh tak saya nak bercakap ni dengan Gurunda Bang Zuma ni. Selalu request dekat dia punya room tu memang tak berpeluang lah kita Muslim. Dia nak attend saja tu Abang. Banyak orang yang dia layani. Tak apa-apa, silakan. Silakan Bang Laman. Okey, Abang.
Abang Al, Abang Al, saya ingin tahu itu Bible di Indonesia sama Malaysia kita sama kah? Sebab di sana selalu tengok debat agama tentang dia ada Bible dia sendiri kan, huraian Ya. Sama tak Malaysia dengan sama, isinya itu sama, tapi cuma petuturannya beda. Macam contoh kalau di Malaysia selalu dia pakai cocokan yang sepadanan kata yang apa yang mudah difahami. Jadi tidak ada yang contoh ayat-ayat yang macam narasi atau sambungan perikop menyebutkan ayat begini. Kalau di Malaysia punya macam yang bahasa Melayu yang sudah untuk Melayu sajalah, tapi isinya tetap sama itu. Contoh kalau mau tengok, abang boleh catat saja. Contoh ini misal yang utama sajalah, yang selalu dibahas. Matius 7, 21 sampai 23. Kalau di Sabah punya, Malaysia punya itu lain, tapi maknanya sama, isinya sama, tapi pelafazannya itu berbeda karena sesuai dengan bahasa Malaysianya. Nah sekarang ini sudah banyak juga yang kalau di Sabah ada yang bahasa dusun, bahasa sungai begitu, Bible itu, tapi isinya tetap sama dari LAI begitu, Lembaga Alkitab Indonesia. Okey, baik Abang Al, jelas. Lagi satu last sebelum saya turun, saya ingin Abang Zuma doakan kita Muslim di Malaysia ni supaya sihat dan akidah kita kuat. Bolehkah Abang Zuma? Masya Allah. Boleh. Itu adalah doa kita setiap saat. Bagaimana kita mendoakan seluruh umat Islam di dunia, bahkan yang sudah meninggal pun kita mesti doakan. Jadi jangan khawatir bang, kita dalam hal ini umat Islam, setiap kali kita berdoa, kita senantiasa menitipkan doa untuk sahabat-sahabat kita seluruhnya di dunia ini, baik yang masih hidup maupun sudah mati. Seperti itu abangku. Ya, terkhusus malam ini saya memohon kepada Allah, semoga sahabat-sahabat muslimah di Malaysia dan sekitarnya tetap istiqamah, diberikan kesehatan, umur panjang, dan yang terutama adalah dimudahkan oleh Allah setiap usaha-usaha dan doa-doanya yang baik. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Okey bang, terima kasih abang. Terima kasih bang. Bagi ruang untuk yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al, kasih Alfi akses moderator Bang Al sekali lagi Bang Al. Alfi masih tanda kok Kristen siapa? Belum. Jadi ini kan moderatornya nggak tahu nih yang siapa. Bentar. Orangnya nggak ada soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Izin ya, ambil alih. Iya, boleh. Jap. Patron Komal. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dari Malaysia juga. Dah lama dah follow ni. Setahun lebih dah. Masya Allah. Saya suka dengan debat dan diskusi agama ni. Sebab itulah cara kita sebagai umat Islam untuk menegakkan kebenaran, bukannya pembenaran. Dan saya sangat-sangat respect lah dengan gurunda kita Bang Zuma. Dan Masya Allah, makasih bang. Cuma dari first saya ikuti diskusi ni dan juga debat ni, saya tak faham maksud perkataan nubuat. Malaysia tak ada perkataan nubuat dan juga perkataan narasi. Boleh abang terangkan tak maksud tak? Dengan sangat boleh, silakan. Tafadhal, Gurunda. Jadi kalau nubuat sama itu narasi. Nubuat itu semacam ramalan atau mimpi. Ya. Nah, kalau narasi itu argumen. Bukan narasi ya. Ya. Oh, faham. Gitu. Siap. Sebab saya pun daripada sekolah agama juga. Dan saya ni seorang cikgu. Dan cikgu itu apa bang? Guru. Dia aja langsung 90. Teacher. Ternyata Gurunda ini tidak tahu itu cikgu. Gurunda, kalau tidak salah cikgu itu ada di Yohanes 13:13 loh. Oh iya? Iya. Iya betul. Kamu menyapa aku guru dan cikgu kan gitu.
Betul. Gebentar juga sebenarnya nih. Kali pertama saya dapat join dan kali pertama saya selama ni saya tak berani nak komen kan, sebab kita ni duduk sekeliling dengan orang yang bukan Islam. Kat sekolah pun macam sekolah saya kan ada juga ditubuhkan persatuan ISCF tu kan. Tahu tak maksud ISCF tu? Apa tu? Persatuan apa ni? Kalau ikut dalam kurikulum Malaysia ni tak dibenarkan, tapi di Sarawak ni, saya dari Sarawak ni, benda tu dah dibolehkan lah di sekolah. Persatuan ni Injil. Yang merisaukan sebab dia orang ni buat aktiviti setiap Jumaat juga ni, dengan menyanyi kat sekolah dan sebagainya lah. Iya. Okey, ada lagi Cikgu? Saya nak tanya bila Bang Zuma nak turun Kuching? Dia belum sampai di Kuching bang, tikus pun belum jumpa dia. Bang Awi ni orang Sabah ke? Bukan Awi bang, Bang Alwi ya. Oh Alwi. Bukan orang Indonesia. Alfi. Ya. Okeylah, itu sajalah. Saya bersyukurlah dapat bercakap dengan Bang Zuma dan juga yang lain. Terutamanya saya inilah salut dengan Bang Zuma, Bang Jonathan Nanda, Bang Andi, ni kakak ke makcik Uni Rifa tu? Dia pakcik dia. Pakcik. Oh, pakcik tu kan. Bang Dewa, anda salut sama Bang Dewa? Bang Dewa, tapi saya respect betul dengan ni yang siapa nama Blender. Oh, Blender. Oh, dia memang outspoken lah. Ya. Ya, Ustaz Ardiansa, saya suka cara dia sangat-sangat sopan. Begitu juga dengan siapa seorang yang atas tu? Dewa Dewa ni Ustaz yang seorang lagi tu ke? Dia guna nama samaran lain ke? Ustaz Tata mungkin. Iya. Dia lulusan Kairo dia bang. Oh, I see. Bang Zuma lupa nak tanya, Bang Zuma berapa umur? Oh, itu yang tak boleh bang, tak boleh tanya. Tak boleh ha? Okey, tak apa. Apa itu? Lain kali. Okey, itu je lah. Terima kasih. Apa dan itu? Saya selesai. Umur? Ya. Tak usah lah. Okey. Okey, terima kasih bang Imaraj. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Delfi, coba fokus ke Otin bang. Ayo dek, coba fokus ke Otin aja. Iya, minta izin sama moderator yang satu lagi, izin ambil alih ya bang Purnama dan yang lain juga. Ya, siap. Saya izin turun saja ya. Saya izin turun, nanti saya berikan kepada Bang Alwi untuk moderator ya. Di atas saja bang, nggak apa-apa. Nyimak dulu. Kan ada dua bangku ini ya. Tak apa-apa lah Kak Imi. Bantu Delfi di atas saja. Panggilan terbuka untuk teman-teman Kristen yang baik hati ataupun yang pura-pura baik. Silakan kalian naik ke atas, berikan hujah terbaik kalian, bela keimanan kalian, sebarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tuh, gospel. Ya, karena itu amanat agung, kalian harus mempertanggungjawabkannya daripada kena tempeleng nanti kan. Teman-teman, gimana? Silakan naik ke atas dengan mentaliti kesempurnaannya. Silakan bangun topik, tema apa yang paling kalian kuasai, kami layani kalian di atas gitu. Ya silakan berikan request. Ini ada yang naik ini. Meriati Depasau, selamat malam. Halo Kak Mary, selamat malam. Ya, selamat malam Kak. Mohon maaf sebelumnya, dari Muslim atau non-Muslim? Non-Muslim. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin diajak baku hantam barangkali di atas ini? Gimana Mbak? Enggak ada Kak yang mau diajak baku hantam. Oke, itulah, aduh. Siap. Iya, silakan teman Mbak. saya ini, teman saya. Ada yang mau ditanyakan itu Mbak Mary? Silakan. Ya, selamat malam. Ya, malam. Semua yang ada di ruangan ini. Ya, malam Kak.
dalam toleransi dari Kota Daeng, Makassar. Siap. Oke Kak, ini temanya apa Kak ini? Tema mengalir. Tema mengalir. Mengalir sampai Waduh. jauh. Silakan Goronda, tema apa itu Goronda? Ya, kita ikut aja dari saudara kita ini. Nah itu, saudara ikut aja. Goronda ikut aja. Mau bertanya Saya boleh, masih, tanya-tanya tentang Islam aja Kak. Ya Kak, saya masih mempertanyakan tentang garis keturunan dari Nabi Muhammad sebagai Nabi junjungan saudara-saudara kita yang Muslim. Karena saya masih dalam proses meneliti itu Kak. Masya Allah. Oke, tafadhal Goronda, ini terkait dengan silsilah Rasulullah gitu. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita orang Indonesia ini dan juga Malaysia ya, tapi yang saya tahu Indonesia. Kita itu paling santer tahu silsilah kita itu keturunan ketiga ke atas. Bapak, kakek, buyut. Setelah buyut itu kelihatannya kita agak sulit untuk mengetahui. Bisa, tapi kita harus belajar banyak. Nah, ada dua kemudian bangsa di bumi ini yang paling apik menjaga silsilah. Apa itu? Bani Ishak dan Bani Ismail. Jadi dua bangsa ini paling jago kemudian menjaga silsilah. Nah, kebetulan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bangsa Arab, keturunan dari Nabi Abraham atau Ibrahim. Dalam tradisi silsilah pemegang apa istilahnya? Dalam silsilah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu beliau sangat terjaga. Makanya di dalam kitab yang banyak menceritakan tentang silsilah beliau itu tertulis dengan rapi. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mad bin Adnan. Lalu kemudian dari Adnan ini kalau kita tarik garis merahnya keturunan Nabi Muhammad SAW hingga bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam itu bisa. Nah dari Adnan misalnya, jadi Adnan melahirkan kemudian Mat melahirkan Nizar sampai kepada Abdullah melahirkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah dari Adnan ini kemudian bapaknya bernama Adab bin Humaisa bin Salaman bin Iwad bin Buz bin Kiwa, kemudian bin Kiwa bin Abi Awam maksudnya. Lalu kemudian bin Nashid bin Hiza bin Buldas bin Yadaf bin Tawik bin Jahim bin Nahisi bin Nahisi, kemudian bin Makhi, lalu bin It bin Abgar bin Ubaid bin Abdiyah bin Hamdan, lalu bin Sunbur bin Yasrib bin Yahsan bin Yalhan bin Arawih bin It bin Dishan bin Aisyar bin Afnat bin Ayam bin Mishkar bin Nasit bin Zari bin Sumay bin Mizzi bin Udah bin Uram, lalu bin Khaizar atau Khaidar, lalu bin Ismail, lalu bin Ibrahim alaihissalam. Nah, ini kalau orang Arab hampir seluruhnya. Jadi Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ismail, Ismail punya anak Nebayot, anak pertama, kemudian anak kedua itu adalah Kedar melahirkan kemudian Uram melahirkan Uda melahirkan Misi melahirkan Sumay melahirkan Zari, sampai kepada Adnan melahirkan Mat melahirkan Nizar,
kemudian Nizar terus turun ke bawah melahirkan Abdi Manaf melahirkan lagi Hashim melahirkan Abdul Muttalib melahirkan Abdullah, kemudian Abdullah melahirkan kemudian Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan mereka yang melahirkan ya, istrinya bukan mereka. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai silsilah, ini terjaga dengan tinta emas. Orang Arab itu ngerti betul bagaimana Nabi Ibrahim memiliki keturunan sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, sedangkan, mohon maaf, bukan saya mau menyerang, enggak. Sedangkan di dalam agama Kristen yang menghadiahkan 13 buku sebagai pedoman keagamaan, yaitu Paulus, itu tidak dikenal siapa bapaknya, apalagi kakeknya, apalagi buyutnya. Cuman di dalam Filipi 3 memang beliau mengaku dari keturunan Benyamin, dari sekte Parisi. Nah, dia ngaku memang dari Benyamin. Tapi itu kalau ditarik ke Benyamin di dalam Kejadian 49 itu bahaya jadinya. Ketika Yakub memanggil ke-12 anaknya, jadi anaknya dipanggil satu-satu nih, dipanggil Nat, dipanggil Yusuf, dipanggil semua. Apa yang terjadi kemudian ketika sampai kepada nama kakeknya Paulus, menurut Paulus di dalam Kejadian 49 nomor 27, dipanggil Benyamin, sini ya paman, duduk sini, kakek mau berbicara. Kenapa paman? Ya, dikatakanlah kemudian, kamu nanti Benyamin ya seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Kalau yang lain, Asher misalnya, itu lain. Asher ya paman, makanannya akan melimpah ruah, dia akan memberikan santapan kepada raja-raja. Kalau Naftali beda lagi. Naftali itu seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak cantik atau anak-anak indah. Kalau Yusuf beda lagi. Ini diramalkan satu-satu oleh Yakub anak-anaknya. Tiba masa Benyamin, kata Yakub, Benyamin, kamu keturunanmu kelak berlaku seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Nah, Paulus di dalam Filipi 3 mengaku, aku adalah orang Yahudi dari keturunan Benyamin. Benyamin ini identik dengan serigala. Nah, mana perilaku Paulus yang seperti serigala? Pada pagi hari kata ayahnya, engkau akan merampas, memangsa. Tapi pada waktu petang kamu akan membagi rampasanmu. Nah, dia mengambil Taurat, hukum Taurat diambil dari Bani Israel, lalu dibagi-bagikan kepada bangsa Roma dan Yunani. Sama persis itu keadaannya, sama persis. Makanya Yesus berkata apa? Waspadalah kepada serigala-serigala, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba, gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan saudari kita, saya sendiri yang belajar sudah puluhan tahun tentang Bible, tentang Paulus dan seterusnya, saya belum pernah menemukan, jangankan silsilah, buku yang menceritakan tentang sejarah hidup itu ada. Nginjak Bible parah kau. Di mana otak kau Zuma? Ini siapa sih yang naikin dia ini? Tolong dulu yang moderator. Aku kasih moderator, kamu bukan sembarang orang kasih naik. Jangan dinaikin mengganggu PPJ-nya. konsentrasi. Silakan Iya. Jadi kembali kepada tema kita, bahwasanya saya ini belajar udah lama. Saya cari, jangankan silsilah beliau, buku yang membahas tentang sejarah hidup Paulus dari kecil, dari remaja, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai dia meninggal dipenggal, itu tak pernah aku baca buku sejarah hidupnya itu di mana. Wajar kalau orang Kristen selalu mengagung-agungkan Paulus karena mereka tidak tahu kemudian gimana sejarah hidupnya orang ini. Seperti apa di usia dia kanak-kanak, ketika dia remaja, ketika dewasa, apa yang dia lakukan? Tidak ada yang tahu. Mereka tahu tentang Paulus hanya dari 13 buku yang ditulisnya. Jadi wajar kalau tidak ada sisi di luar daripada
13 buku ini yang diketahui oleh orang Kristen. Makanya orang Kristen bangga, oh Paulus itu orang bagus. Iya bagus, karena kamu tidak tahu sejarahnya. Karena tidak ada buku yang menceritakan sejarah beliau. Jangankan sejarah hidup dia, nama bapaknya aja kita nggak tahu. Masya Allah. Luar biasa. Anehnya nih, ini anehnya. Kita tidak mengerti siapa orang ini, dari mana asal usulnya, seperti apa perilaku hidupnya, tapi catatan-catatan bukunya, catatan pribadi 13 buku itu diimani sebagai firman Tuhan. Ini yang celaka. Sama nih, saya datang ke Malaysia. Tak ada yang tahu siapa Bang Suma. Datang ke Malaysia, kemudian mengajar di sana, mengajak orang-orang, kemudian membuat sebuah sekte sebagaimana di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar, dia yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Nasrani. Gitu. Sekte Nasorios, dalam bahasa Yunani Nasorios. Itu diceritakan di Kisah Para Rasul. Datang ke Malaysia Bang Suma mengajarkan satu sekte baru di tengah-tengah orang Malaysia. Tapi orang Malaysia tidak tahu Bang Suma ini siapa, orang dari mana, siapa bapaknya, kok tiba-tiba mendoktrin orang-orang. Pasti orang Malaysia yang punya akal tidak mau percaya. Makanya Paulus tidak laku di Yerusalem, lakunya di Roma, lakunya di Yunani, nggak laku di orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak, siapa orang ini kok tiba-tiba muncul. Seperti itu Saudari Maria. Maaf kalau kepanjangan. Masya Allah, luar biasa. Berunda ya. Sebelum ke Dek Maria, Kak, sebentar tahan dulu ya Pak, Kak ya. Aku mau sapa dulu Bang Andi. Assalamualaikum, tadi batuk-batuk, ada sesuatu mungkin sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh sorry, waalaikumsalam, tadi kebuka mic-nya aja dulu. Lagi nyari. Udah moderator ya Bang Andi ya, udah moderator itu ya. Oke, Dek Maria silakan. Apakah sudah cukup sempurna gitu apa yang disampaikan sama Gurunda tadi? Sudah paham gitu? Atau apalagi ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup Kak, garis keturunannya sudah jelas. Masya Allah. Jadi apa tanggapannya Kak kira-kira? Kan yang saya pahami Kak, kalau agama-agama keturunan Abraham itu memang yang terbesar itu adalah orang-orang yang ada di Israel, orang-orang Yahudi, keturunan dari Sarah istri Abraham. Ini menurut Bible ya Kak. Dan kalau saudara-saudara yang Muslim itu keturunan dari istri gundiknya Ibrahim, yaitu Hagar yang melahirkan Ismail. Timbul pertanyaan saya selama ini Kak, mengapa dua keturunan ini yang kalau dipikirkan satu nenek moyang mereka, ini yang selalu bertentangan seperti itu. Padahal kalau dipikir garis keturunan mereka itu kan nenek moyang mereka itu sama. Cuman mungkin satu yang menyebarkan kebenaran besar itu di daerah Arab, satu di Israel seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi Gurunda udah nangkap ya apa yang disampaikan sama beliau. Beliau sudah mengakui ini ada satu ajaran yang besar dari Bani Arab yang benar gitu. Silakan Gurunda. Iya. Yang pertama, ada dua hal yang perlu saya sikapi di sini. Yang pertama adalah terkait janji Allah kepada Abraham. Ini kita berbicara skala prioritas kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta dan masuk ke Indonesia dalam bahasa Indonesia. Kita lihat di dalam Kejadian 17. Di situ Tuhan berjanji gini. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Elohim yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak tercela." Dengan tidak tercela. Jadi kalau ada ucapan bahwasanya dia memiliki gundik, saya rasa itu adalah penghinaan kepada Abraham. Karena Tuhan sendiri berkata di dalam Kejadian 17, "Hiduplah wahai Abraham dengan tidak tercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau wahai Abraham. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak, keturunanmu maksudnya." Lalu sujudlah Abraham dan Eloah berfirman kepadanya, "Dari pihakku ini
perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Jadi nanti yang tadinya nama Abram kemudian berubah menjadi Abraham. Kalau di literasi bahasa Quran itu Ibrahim. Nah, yang pertama janji Allah adalah engkau akan menjadi orang tua sejumlah besar bangsa. Untuk menjadi seorang yang banyak keturunan, yang menggenapi ini Ismail atau Ishak, ini perlu dipikirkan. Janji Allah tergenapin melalui anaknya Ishak atau melalui anaknya Ismail. Engkau akan menjadi bapak dari sejumlah besar bangsa. Kalau di Ishak kita lihat hari ini, ya cuman Israel yang ada di Israel sana aja. Abraham tidak bisa menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Tapi kalau dari Ismail, wow, Abraham menjadi seorang bapak yang betul-betul keturunannya berbangsa-bangsa, berlaksa-laksa. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kemudian yang kedua, aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Nah, kalau ini mungkin Raja Daud, kemudian raja-raja Yehuda mungkin, ya. Tapi itu penggambarannya sifatnya sementara. Kerajaannya hilang, pudar. Tapi kalau dari Ismail, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ini lagi-lagi yang tadi digenapi oleh Ismail, yang kedua ini pun kita melihat secara netral juga dari anaknya yang pertama, Ismail. Yang ketiga, dikatakan bahwasanya kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, dan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan mereka. Berarti kalau kita melihat nih, yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW tidak boleh lagi diragukan. Karena Tuhan sendiri yang membuat perjanjian, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi kalau dikatakan Tuhannya umat Islam itu berbeda dengan Tuhannya Bani Ishak, berarti mereka mengingkari perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham alaihissalam. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam itu berbeda dengan Tuhannya keturunan Abraham. Karena Abraham sendiri menerima janji dari Tuhannya, aku akan menjadi Tuhan anak-anakmu dan keturunanmu secara turun-temurun. Nah itu, sekira gitu. Kemudian kenapa mereka kemudian sering berselisih? Itu tadi kita lihat tanah Kanaan akan menjadi milik pusaka anak-anakmu dan keturunanmu. Wajar, namanya pewaris, harta warisan diributkan, wajar. Itu faktor pertama. Tapi ada faktor yang lebih mendalam lagi. Coba kita lihat di dalam Ulangan 32:21. Apa kata Elohim di sana? Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka, Bani Israel, dengan yang bukan umat. Jadi pada saat itu keturunan Ismail belum dianggap umat. Dan aku akan menyakiti hati Bani Israel dengan menggunakan bangsa yang ummi. Makanya orang Israel, Bani Israel, dalam hal ini orang-orang yang keturunan Yehuda, dipanjangkan usianya. Kenapa dipanjangkan usianya? Karena Tuhan ingin balas dendam kepada mereka. Tuhan ingin menyakiti hati mereka dengan melihat kejayaan dari bangsa yang ummi. Ulangan 32:21.
Aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Jadi yang bukan umat pada masa itu, karena yang dianggap umat pada masa itu hanya Bani Israel, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan Bani Israel. Tapi kemudian yang lain tidak. Tuhan hanya berkata hanya untuk Israel. Bahkan kalau kita lihat dalam Mazmur 147 di situ dikatakan, firmanku tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ini semua tidak berlaku kepada bangsa lain, hanya kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah, apa yang terjadi? Tuhan murka karena mereka tegar tengkuk. Maka Tuhan mengatakan, karena mereka kemudian menimbulkan rasa sakit hatiku, sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan menggunakan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Jadi orang Israel dipanjangkan usianya karena Tuhan ingin balas dendam untuk menyakiti hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Gitu. Satu lagi Kak. Silakan. Saya mau tanya kepada Bang Suma secara khusus. Jadi apakah di dalam Islam itu Yesus itu sama dengan Nabi Isa? Iya. Jadi gini, Yahudi yang punya masalah dengan Islam, Kristen ini adalah, mohon maaf nih, saya pakai bahasa gaul, Kristen ini hanya penumpang gelap. Yang ribut itu sebenarnya Yahudi dengan Islam. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel menolak kemudian Nabi Isa, lalu penolakan mereka kemudian itu mereka buktikan pada endingnya ingin membunuh Nabi Isa. Ingin membunuh Nabi Isa. Jadi ketika kemudian Nabi Isa ada di tengah-tengah mereka, mereka sedang dalam keadaan dijajah oleh Imperium Romawi. Nabi Isa kami datang di tengah-tengah mereka. Nabi Isa ditolak. Nabi Isa tidak diterima. Nabi Isa dianggap penyihir. Padahal Nabi Isa sudah memberikan bukti-bukti, mujizat-mujizat di tengah-tengah mereka. Tapi tetap aja ditolak. Nah, ending penolakan mereka kemudian dikatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tipu daya. Mereka ingin membunuh Nabi Isa dengan tipu daya, dengan tipu muslihat. Mereka membuat persekongkolan untuk membunuh Nabi kami. Tapi Allah tidak mengizinkan. Allah menyelamatkan. Makanya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, Allah angkat kemudian, 158, Nabi Isa diangkat. Nabi Isa diangkat. Yang mereka salibkan kemudian adalah orang yang diserupakan bagi siapa? Bagi Bani Israel, bukan bagi Kristen. Jadi Nabi Isa diangkat, penyaliban terjadi. Nah, habis cerita, putus cerita, tak ada lagi cerita, tutup buku, tak, selesai cerita, tamat. Waktu berjalan, setelah kemudian habis penyaliban, waktu berjalan, tak, 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 muncul orang-orang Farisi membangun cerita-cerita untuk dihadiahkan kepada penjajah Romawi. Lahirlah tokoh yang mereka sebut dengan sebutan Yesus. Jadi dimanfaatkan oleh orang-orang Farisi tragedi penyaliban ini untuk dijual kepada penguasa pada saat itu. Penguasa yang mengajarkan ajaran Trimurti, Trinitas, yang mengajarkan penyembahan terhadap dewa-dewa. Maka cerita-cerita mereka bangun bahwa Tuhan mereka itu pernah datang ke sini, namanya Yesus, pernah membangkitkan orang mati, pernah hidup dan seterusnya, lalu mati untuk nebus dosa-dosa, bla 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 bla. Mereka baca buku itu, mereka baca. Oh, di kanon lah 4 buku, Markus, Lukas, Yohanes, Matius. Wah, cocok ini dengan iman nenek moyang kita. Diterima, lalu disuplai lagi dari buku yang disebut kemudian Septuaginta, terjemahan kitab Tanakh Septuaginta yang diterjemahkan dari abad ketiga sebelum Masehi oleh Ptolemy, diperintahkan kepada imam-imam Yahudi pada masa itu. Digabungkanlah 2 buku ini, yaitu Septuaginta terjemahan Tanakh dan kitab Kanok dan surah-surah Paulus, digabungkan menjadi satu. Yang satunya disebut Perjanjian Lama, yang satunya disebut Perjanjian Baru. Dikawinkan, lahirlah agama Katolik.
Apa ada hubungannya dengan penyaliban? Tak ada. Penyaliban terjadi di tengah-tengah kaum Bani Israel. Yang disalib Bani Israel, yang ditolak Bani Israel, yang diselamatkan Bani Israel, yang membuat tipu daya hanya Bani Israel. Cerita selesai. Tiba-tiba muncul agama Kristen mengambil penyaliban itu dengan berbagai macam cerita-cerita. Lahirlah agama Katolik. Demikian. Oke Kak, jadi sekarang pertanyaan terakhir. Menurut Siap. Bang Kemal, Isa Al-Masih itu apa keyakinannya? Beliau adalah seorang Muslim yang taat. Dan itu masih direkam oleh seorang Farisi bernama Paulus di dalam suratnya. Bukan suratnya sih, tapi dikatakan oleh bapak-bapak gereja itu adalah surat beliau. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai Sama, manusia. Kak, Ibrani 5. Ya, Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, dia doanya dikabulkan. Yesus disebut sebagai anak soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia disebut Muslim? Saya sebut beliau itu Muslim karena dia disebut sebagai juru selamat. Juru selamat. Selamat dalam bahasa Yunani Irene. Dalam bahasa Ibrani Shalom. Shalom itu selamat. Shalom dalam bahasa Arab salam. Salam ini akar kata dari Islam. Berarti Yesus juru selamat sama dengan Yesus juru Islam. Bukan juru Kristen. Bukan juru Kristen. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus di dalam surat Paulus dalam Galatia 4 nomor 4 sampai nomor 5, coba saudari baca di situ. Yesus ini adalah orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, yang takluk, maksudnya taat hukum Taurat. Beliau adalah orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri kepada hukum Tuhan disebut Muslim. Jadi Yesus itu Muslim. Apalagi Muslim itu bukannya syaratnya bersyahadat, Bang Suma. Ya, Yesus bersyahadat. Di mana Yesus bersyahadat? Satu, kesaksian tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Jadi dia bersaksi. Aku bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah satu, mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dua, mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. La ilaha illa huwa wa ana Yesus Rasulullah. Jelas. Insyaallah. Waalaikumsalam. Jadi tak ada jalan Yesus itu Kristen. Ini terakhir saya kasih terkait dengan pertanyaan ini. Syarat menjadi Kristen, Bang Suma mau jadi Kristen, misalnya nih, apa syarat pertama yang harus saya lakukan? Yang pertama adalah dibaptis. Untuk menjadi Kristen saya harus dibaptis. Pertanyaannya, adakah Yesus pernah membaptis satu manusia pun? Jawabannya tidak ada. Dengan demikian, Yesus tidak pernah mengkristenkan orang. Tetapi adakah kemudian orang yang Yesus kemudian ajarkan untuk keselamatan? Ada. Di mana itu? Di Matius 19. Apa kata Yesus? Ketika muridnya datang bertanya, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya kemudian bisa masuk surga?" Apa kata Yesus? Apa yang kau lihat di dalam kitab Taurat? Di dalam kitab Taurat, jangan ada ilah lain, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Lakukan itu semua. Lalu apa lagi? Saya sudah melakukan itu. Apalagi? Jual hartamu, lalu
bagi kepada fakir miskin. Ya Allah ya Karim, itu syaratnya. Yes, rupa-rupanya itu syaratnya adalah orang Islam itu. Itu syarat untuk masuk surga di dalam Islam. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong dan seterusnya. Habis itu bersedekah, infak, zakat dan seterusnya. Subhanallah. Yesus memberikan jalan supaya orang masuk surga harus menjalankan ajaran Islam. Saya kira itu jawaban saya untuk sementara. Waduh, sudah datang kopinya ini. Masya Allah, luar biasa Gurunda ya. Cakep. Oke, Kak Maria, silakan. Ada tanggapannya atau apa-apa mau disampaikan, silakan. Luar biasa pengetahuannya Bang Suma. Terima kasih, terlebih khusus yang tadi tentang Abraham. Jujur saya baru tahu itu persoalan mengapa dia disebut Bapa segala bangsa. Kalau untuk garis keturunan Ishak tadi memang hanya berlaku untuk bangsa Israel, bukan bangsa-bangsa ya, tetapi ketika dia dilihat dari keturunan Ismail, memang dia layak disebut sebagai bapa segala bangsa, yang dimana garis keturunan Ismail itu sudah ya mendunia. Oke Kak, mohon maaf Kak, denom Kristennya apa Kak kalau boleh tahu? Ya, denominasi Kristennya apa? Protestan. Protestan, Masya Allah. Jadi kalau mau ini Kak, mau tanya-tanya, tanya sama Bang Zuma, jangan tanya ke pendeta. Tanya beliau aja. Mungkin ada lagi yang mau tanyakan, mungkin tentang Islam gitu. Tunggu, Akhi. Beliau ini lulusan STT. Aduh. Masya Allah. Iya, beliau ini guru lulusan STT. Bahkan kalau nggak salah dengar, beliau mau lanjut S2 atau sudah lanjut S2. Sementara nyusun tesis, tesis. Ya Bang. Tadi sore aku ketemu di Antang Banyuwangi pengajian. Ini sebentar saya sapa dulu Ogi. Kalau Ogi Muslim saya turunkan anda. Ya Ogi Muslim ke Kristian anda? Dibuka mute-nya. Ogi Chalomen. Ogi Shalom. Islam Bang. Saya turunkan Pak ya, sekarang tengah diskusi ya. Minta maaf ya Pak. Terima kasih Bang Ogi, sehat selalu Bang. Ya, terima kasih. Amin. Ya, Oke, jadi Kak Maria, mungkin ada yang mau disampaikan. Adek Mary ini bukan Kristen sembarangan. Beliau terpelajar, beliau orang belajar, beliau orang akademisi juga. Cuman itu dia, untuk sampai ke Islam itu memang harus ilmu, nggak bisa tak berilmu. Nggak ada yang bisa sampai ke Islam. Makanya aku arahkan dia nih supaya mungkin mau bertanya-tanya tentang Islam gitu. Semalam kita diskusi panjang tentang Islam. Iya, satu lagi Bang Suma. Ya, silakan. Apakah benar di Al-Quran itu tidak ada langsung tertulis kata Hawa di sana? Hanya dikatakan bahwa Adam itu memiliki istri, tapi tidak ada tertulis secara detail nama Hawa di sana. Apakah itu benar? Iya, betul. Tetapi satu hal yang perlu dipahami, bahwa Al-Quran itu mengajak kita kemudian untuk menggunakan akal. Sekarang kalau saya ditanya, yang membuat manusia itu jatuh untuk melakukan kemaksiatan itu apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Al-Quran menjelaskan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsah ma'alladina yad'una rabbahum bil ghada wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zina hayatid dunya. Ayatnya seperti itu, saya rada-rada lupa. Yang pasti dikatakan bahwasanya bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja dengan mengharap keridaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka
mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan jangan engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsu dan keadaan yang sudah melewati batas. Itu kayaknya kayak gitu dalilnya. Yang pasti ketika berbicara mengenai duniawi, itu berbicara mengenai hawa nafsu. Dan ini yang terjadi terhadap Adam dan istrinya. Yang membuat mereka jatuh adalah hawa nafsu. Jadi yang menceritakan tentang nama Hawa itu hadits Rasulullah. Tetapi kalau kita berbicara mengenai asli, original teks bahasa Ibrani, justru tidak menceritakan tentang nama Hawa. Jadi Hawa itu bukan nama ya? Ya, itulah Al-Quran. Kalau bicara mengenai hawa nafsu, berarti keinginan yang melampaui batas, keinginan yang keluar daripada kaidah perintah Tuhan. Hawa nafsu, syahwat. Nah, ini yang terjadi terhadap Adam. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Ibraninya itu sebenarnya bukan hawa, cuman terjemahan di Indonesia menyebutnya hawa, karena mengingat itu ada tertulis di dalam hadits Rasulullah. Nah, itu kalau kita mau cari akarnya, ya, karena di dalam bahasa Ibrani itu tak ada. Di situ hanya dikatakan haffa atau hawa. Sementara yang kita tahu nama benar dalam bahasa kita itu adalah hawa, bukan haffa atau hawa. Gitu. Oh ya. Saya pernah juga dengar Bang Suma tahu aja sih Hawa. satu penjelasan yang mengatakan bahwa Adam juga itu bukan sebenarnya nama, tetapi dia keadaan. Iya, keadaan manusia pertama. Jadi Adama. Dan berasal dari kata Adama, manusia pertama. Jadi kita tidak tahu manusia pertama itu berapa jumlahnya, berapa banyaknya, seperti itu. Iya, ini kan pertanyaan yang biasa ditanyakan, kalau Adam dan Hawa melahirkan Kain dan Habel, lalu saudaranya membunuh, terus dari mana garis keturunannya itu berkembang biak? Nah, saya menjelaskan biasanya bahwa Adam itu bukan dilihat sebagai nama satu orang, tetapi itu adalah keadaan. Apa itu memang betul seperti Bang Sumata bagaimana? Iya, di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi itu, wala tuti'a man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawa wa kana amruhu furuta. Itu dalam Al-Quran ada kata hawa. Hawa artinya keinginan. Itu hebatnya Quran, memunculkan nama Hawa, keinginan atau hawa nafsu. Itu hebatnya. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan di surah Al-Kahf ayat 28 kalau nggak salah saya. Mungkin Adinda Alfi masih ingat. Di situ jelas dikatakan seperti itu. Wala tuti'aman aghfalna qalbah an zikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Jadi serta menuruti hawa nafsunya, menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas. Jadi hawa itu adalah keinginan. Adam memiliki keinginan, makan buah ilmu pengetahuan. Istrinya pun demikian, makanya istrinya disebut hawa atau keinginan, nafsu, syahwat. Jadi lebih cocok kaidah Quran, lebih kena gitu loh. Silakan. Mungkin ada sebentar. Ya, sebentar saya sapa dulu Putra Hasibuan. Anda Muslim ataupun Kristian? Islam bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya turunkan anda dulu di bawah kerana Bang Zuma lagi online running discussion. Jadi anda menyemak di bawah sebab saya mau naikkan orang Kristian ya bang ya. Oh, bang boleh. Salam kenal Bang Putra Hasibuan. Bentar bang sama Bang Zuma bang. Boleh bang? Ya, satu pertanyaan. Kita dibatasi di sini bang. Bentar, aku bang. juga ngeri-ngeri sedap. Nggak ada, ini pribadi bang, tapi ini nggak tahu entah sama siapa nanya. Soalnya posisi kan supir truk aku bang. Ah. Istri saya kan mualaf bang. Alhamdulillah mualaf. Alhamdulillah.
itu anaknya bang ngucap memang dia masih ngikut non muslim kan. Siap. Dia apa bang ngucap salam terus sama aku bang, assalam kita kan, assalamualaikum. Itu wajib apa cuman apa itu bang, hukumnya kalau ku jawab atau enggak bang, cuman itu bang, itu aja bang. Beliau masih non muslim? Masih bang. Usia berapa tahun? Dia kelas 2 SMP sama kelas 2 SMA bang. Ya jawab aja waalaikum. Oh itu aja bang dijawabnya. Ya. Oke bang, terima kasih bang. Soalnya anak itu kan dia kan entah yang kasih terangan, nggak mungkin kita yang ngasih terangkan bang. Soalnya dia masih non muslim kan itu bang. Nanti dia dipikir anak-anak itu kita ngajak itu kan. Iya. Ya itu aja bang cuman. Makasih bang Suma. Iya makasih. Terima kasih ya abangku ya. Iya kak. Oke, silakan Bang Suma. Iya. Sebenarnya kalau saudara-saudara Kristen ini mendalami Bible, mereka nggak boleh mengucapkan salam ke kita. Itu dianggap sebagai sebuah kejahatan di agama mereka. Itu jangankan beri salam, tidak boleh nerima di rumah. Itu di dalam 1 Yohanes 1 nomor 10 11 kalau nggak salah. Betul. 1 Yohanes 7 kalau nggak salah. 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1. Iya. Oh iya betul. Maaf. Iya ini gara-gara kopi nih kayaknya. Itu nggak boleh. Kurang masako itu bang. Itu dikatakan begitu. Jangan kau menerima jikalau seorang datang kepadamu, kemudian dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Barang siapa yang melakukan itu maka dia termasuk bagian yang menerima upah kejahatan. Bahaya itu. 2 Yohanes 1 nomor 10 dan nomor 11. Sahabatku Izzy, syukran. Intoleran itu. Ya tapi ya kita cukup tahu aja lah. Jadi sebenarnya adik kita ini Meriati sebenarnya sudah lama beliau belajar Islam. Cuman menurut pengakuan beliau ketika nanti dia jadi mu'allafah, bagaimana dengan pekerjaannya gitu. Dia khawatirkan itu di situ. Biasa itu kan banyak teman kita yang mengalami masalah klasik. Bahkan ada yang takut diusir, takut dicoret namanya di kartu keluarga. Sebenarnya ada ini pintar, Dinda Meriati ini pintar, cerdas. Mary, kalau kau takut dicoret kartu keluarga, tinggal bikin yang baru. Sama siapa kek? Mana tahu mau masuk ke kakaknya Bang pertama Dewa. saya itu pertama suami, yang kedua keluarga besar. Jadi itulah Kak pertimbangan. Terus juga kan pasti memikirkan, seseorang pendidik pasti juga akan memikirkan bagaimana perkembangan psikologi anak. Kalau orang tuanya berpisah, pasti saya berpisah lah kalau misalnya saya lebih mendalami Islam, karena saya tidak bisa memaksakan cara berpikir saya kepada suami, karena suami memang bukan latar belakang teologi. Iya. Ya, dan Rasul, orang-orang yang bukan berlatar belakang teologi itu sangat sulit sekali untuk kita membuka cara berpikir. beliau. Tapi saya nggak berputus asa. Kenapa? Karena di agama saya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden adalah surga di mana mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang soleh dari nenek moyang mereka
pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Jadi di Islam itu ada yang namanya surga Aden yang disiapkan untuk kita bersama pasangan kita, istri kita, anak-anak kita, cucu kita. Nah, jadi berkumpul nanti kita di dalamnya. Jadi kalaupun beliau yang duluan, ya kami akan berkumpul bersama anak-anak kami di kehidupan yang kekal yang penuh bahagia. Subhanallah, ini yang membuat saya semakin kuat. Nah, saya belajar di Kristen itu, meskipun otodidak, saya kutui, jauh saya kutui, sampai saya kadang tidak tidur satu malam. Saya kutui pelajarin tentang bagaimana rumah tangga di Kristen. Dan alhasil, saya tidak menemukan adanya nanti kita di surga itu kumpul bareng lagi dengan anak istri dan keluarga seperti di dunia. Jadi saya sempat mikir, untuk apa di Kristen itu tidak poligami, satu setia sampai mati, tapi setelah kematian tidak berkumpul lagi, untuk apa? Sementara di kehidupan yang kekal itulah yang terpenting. Ini hidup di dunia sementara aja. Yang terpenting itu adalah kehidupan setelah kematian ini. Karena di situ kita hidup kekal. Dan yang kita butuhkan saat itu adalah kebahagiaan. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang kita cintai. Percuma masuk surga, penuh kebahagiaan, penuh kenikmatan, tapi orang-orang yang kita cintai tak ada. Kita tidak saling kenal satu sama lain. Sedangkan kalau di dalam Al-Quran, dalam Islam, kita masuk ke dalam tempat yang begitu penuh dengan kebahagiaan. Bersama dengan anak-anak yang kita cinta, yang kita sayangi, yang kita besarkan susah payah, yang kita didik mereka, yang kita biayai, yang kita nafkahi, susah payah kita mendidiknya. Begitu meninggal dunia, rupa-rupanya kita akan jumpa bersama di kehidupan yang jauh lebih sempurna dan lebih bahagia, bahkan kekal. Nah, ini yang membuat saya, indahnya Islam ini. Meskipun beliau sudah meninggal, tapi kelak kami akan bersama kembali dalam kehidupan yang kekal. Apabila saya berhasil mendidik istri, anak-anak saya menjadi anak yang saleh, orang saleha dan saleha. Nah, inilah yang merupakan keutamaan dari dinul Islam yang saya tidak temukan di Kristen. Kalau di Kristen itu hidup tubuh kemuliaan yang dilakukan hanya memuji, menari, memuji, menari, memuji. Kita nggak tahu orang tua kita yang mana, bapak kita yang mana, anak kita yang mana. Jadi upaya kita berkasih sayang di bumi itu sia-sia. Sementara di Islam, alhamdulillah, bukan hanya keluarga, bahkan handai tolan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita bertemu dengan di sana di kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Tidak ada penderitaan, tidak ada cemburu, tidak ada luka, tak ada iri hati dan seterusnya. Yang ada hanya kebahagiaan tok. Dan pada saat bahagia seperti itu, kita bersama dengan orang yang kita cintai. Hari ini misalnya, kayak saya nih ya, mama sudah tak ada, ayah pun tak ada. Dua orang ini adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan Bang Zuma. Mendidik, merawat, membina. Oh, banyak pokoknya ilmu yang diberikan kepada saya. Tempaan-tempaan sampai saya kuat, beliaulah yang memberikan semuanya. Tapi beliau sudah tak ada. Rindu setengah mati. Ingat senyumnya, ingat semua-semuanya pokoknya. Bagaimana mama, saya baring datang elus-elus rambut, diciumnya saya, dan seterusnya. Setiap saya mau pergi, cium tangan beliau, pesan beliau jaga. Perintah Allah, jauhi larangannya ya nak. Peluk, cium, pergi. Setiap saya mau pergi, pasti itu ucapan yang paling dia sering ucapkan di kuping saya. Hari ini, tak ada lagi. Rindu, lalu kapan kayak bisa bertemu? Ternyata alhamdulillah Al-Quran mengatakan jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Air mata saya akan terbayar, doa-doa saya akan terbayar ketika kami nanti mati masuk surga bersama, berjumpa dengan orang-orang yang kami rindukan kembali. Nah, sementara di Kristen itu saya tidak pernah temukan. Bahkan sering saya berdiskusi dengan pastor, dengan pendeta. Bapak masih ada orang tua? Oh, sudah meninggal Bang Zuma. Bapak rindu nggak sama dia? Ya rindulah, namanya orang tua. Ada nggak dalam Bible Bapak akan ketemu dia nanti di surga? Garuk kepala dia.
Saya nggak pernah temukan sih. Tapi yang pasti saya akan bangkit dalam tubuh kemuliaan memuji Tuhan saya, di mana di sana lagi tak ada luka lara. Oh, tak ada luka lara. Jadi bukan manusia lagi Anda di sana. Masih manusia, berarti masih punya perasaan, masih ada rasa cinta, masih ada rasa rindu. Ya, nah rindu Anda kepada ibu gimana? Itu urusan Tuhan lah. Nah, itu jawabannya. Jadi kayak mana saya mau ketemu dengan orang yang saya cintai, orang yang saya sayangi? Solusinya ya Islam. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran sepeninggal kita masih bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Nah sama sekarang nih, saya janji mau ke Dubai bersama anak-anak ke Dubai misalnya. Kita bahagia dong di sana, tapi singkat aja. Sifatnya paling sepekan 2 pekan di sana. Habis itu buang duit, iya kan? Pulang ke kampung halaman pakai kalkulator berapa yang habis. Yang datang adalah apa? Aduh, coba di sana kita nggak usah kayak gini ya. Muncul penyesalan. Dan itu singkat, bahagia tapi singkat. Tapi kalau di surga bukan Dubai lagi. Nggak bisa kita bayangkan nikmatnya. Dan kita di sana bersama dengan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, anak-anak yang kita didik, anak-anak yang kita besarkan, yang kita nafkahi siang malam. Sekarang ini kita di kehidupan kenyataan yang ada sekarang nih. Adik Mary bangun pagi-pagi, siapkan ini semua, mama dan seterusnya. Cium tangan berangkat ke sekolah, ngajar ke kampus. Habis itu anak kita disibukkan dengan aktivitas, anak kita nasihatin, mereka bandel kita omelin, bla bla segala macam. Mereka sakit kita berduka, mereka mendapat prestasi kita bahagia. Tapi ternyata itu hanya di dunia. Hanya di dunia rupanya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali maut. Tapi apalah artinya? Ternyata setelah maut datang, hidup kembali, kita nggak satu lagi. Lalu untuk apa? Mending di Islam. Islam itu bersatu di dunia, bersatu di akhirat. Makanya perintahnya, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Itu di Islam. Pantas aja kenapa di Islam itu diperintahkan jaga diri dulu, setelah jaga diri, jaga keluarga dari apa? Dari api neraka. Oh, ternyata kita dan keluarga akan berbondong-bondong rangkulan bersama di alam yang begitu bahagia. Pantas aja di Islam itu bapak atau suami penuh tanggung jawab terhadap keluarganya, karena mereka diwajibkan untuk membawa keluarga masuk ke jannah. Nah, saya rasa adik saya ini pun tidak akan menemukan di dalam Bible adanya data bahwa kita, istri kita, anak kita akan bersatu kembali di surga. Kalau ada berarti saya kecolongan, Dok. Iya Kak, Saya kira memang begitu. tak ada. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Sahabat Hidayah Muslim yang ada di YouTube juga saya ucapkan banyak terima kasih, dan juga sahabat yang lain yang banyak komen dari Malaysia, ada Raswa KBK juga di sana, Masya Allah. Terima kasih. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditambahkan, waktu dan tempat saya persilakan. Sebentar, Jacqueline, buka mute-nya. Anda Muslim ataupun Kristen, Jacqueline? Iya, saya Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bagi satu minit untuk bertanya dengan Mas Zuma. Nanti saya akan turunkan anda sebab saya ada banyak permintaan untuk dinanti. Saya nanya satu dulu, Bu. Silakan. Halo Bang Zuma, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya cuman mau nanya nih Bang, kalau ada yang mau syahadat di sini Bang, itu sah aja Bang atau gimana itu Bang? Syahadat itu adalah mempersaksikan bahwa tiada upaya, kita tak bisa apa-apa selain Allah. Tak bisa kita untuk narik napas saja, tak bisa. Nah, apakah sah orang ini masuk ke kamar kunci dari dalam, sendiri di dalam,
lalu bersahadat, ya Rabb, ya Allah, aku bersaksi engkau adalah Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain, dan aku bersaksi utusan terakhirmu adalah baginda Rasulullah SAW. Sah, walaupun tak ada yang melihat, seorang diri. Nah, kenapa kemudian kita mempersaksikan orang-orang ini di TikTok? Karena kita butuh legalitas. Misalnya saya mensyahadatkan Dinda Alfi di sini, maka semua orang akan menjadi saksi bahwa Alfi ini sudah Islam. Sehingga ketika ada apa-apa dengan beliau, misalnya beliau anggaplah Pak Bom meninggal dunia dan Pak Bom kemudian sudah syahadat, maka kita wajib hukumnya untuk memakamkan Pak Bom itu dalam keadaan Muslim. Tak boleh keluarganya memakamkan dia dalam keadaan Kristen, tak boleh. Kita yang berdosa kalau kita biarkan saudara kita yang Muslim ini dikuburkan keluarganya dengan cara Kristen, tak boleh. Pak Bom harus dikuburkan dalam keadaan duduk dengan mata melotot, tak boleh. Tidak. Kapan itu Gurunda boleh makamkan? Secepatnya dong. Umpama. Jadi sah kalau kita syahadat di sini, sah. Dimanapun kita syahadatkan sah. Mau dia syahadat sendiri di kamar pun sah. Seperti itu, Bang. Bang, saya pengennya di sini, Bang. Tapi saya mau nanya, bisa nggak kapan bisa saya panggil ke sini untuk dia syahadat, Bang? Sekarang ya, boleh. Bisanya, Bang. Sekarang juga boleh. Sekarang juga boleh. Gini, Bang, kalau sekarang mungkin dia sudah tidur. Mungkin, Bang. Oh iya, nanti lain kali lah. Iya, lain kali aja, nggak apa-apa. Besok pagi bisa juga. Besok bisa ya, Bang, besok. Saya ini habis sholat subuh berangkat ke kabupaten 5 jam. Sholat subuh habis ini 5 jam, pulang pergi lagi. Jadi mungkin tiba di rumah besok itu jam-jam 10 malam. Setelah itu mungkin bisa. Oh, jam 11 gitu bisa ya, Bang. Kalau di sini, kalau di sana jam 10, kalau di sini jam 11, Bang. Di mana memangnya? Saya di Manado, Bang. Manado. Sama, Malaysia dengan kita di sini sama. Oh, iya. Sama. Iya, Bang, iya. Iya, Bang, cukup ya, Bang. Makasih banyak, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok subuh habis sholat subuh itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan jalan-jalan, kebetulan ada ponaan. Ini kita lagi, tadi ada yang sakit, sudah kumpul semua di gunung. Besok mau start, ada yang sakit. Harusnya besok subuh baru saya start ke sini. Tapi karena ada sakit, saya naik sekarang ke gunung. Besok start, ada yang mau diantar untuk apa istilahnya itu? Tunangan. Bukan tunangan, melamar. Lamaran. Okey, sebentar ya Bang Zuma, izin ya. Silakan. Saya sapa dulu Bang Joy. Daripada tadi lagi nak buat permintaan naik. Anda Muslim ke Kristian? Bang Joy? Bang Joy, kalau anda tidak ngomong, saya akan naikkan orang lain. Saya kira sampai 3. 1. 3. Bang Joy. Dah 3 dah. Okey. Udah tidur beliau, tidur. Oke, Bang Suma. Ada yang Iya. Silakan Mbak Mary, silakan. ya, ada teman pernah sampaikan ke saya, dia katakan kalau orang yang mualaf itu dia seperti bayi yang baru lahir kembali. Itu bagaimana itu, Bang Suma? Iya, betul. Jadi kalau ada yang mualaf itu seluruh dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah. Itu diampuni oleh Allah. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat berapa itu? Ayat 38. Betul. 38. Masya Allah. Di situ diterangkan bahwasanya sekiranya orang kafir itu kemudian bertaubat dari dosa-dosanya, maka tentu seluruh dosa-dosanya itu kemudian diampuni oleh Allah. Ada yang ingat ayatnya? Bisa dibacakan, Ahi? Saya agak rada-rada. Coba di Alfi. Al-Anfal 38. Al-Anfal ayat 38. 38 kalau nggak salah kan ya? Iya, betul.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya betul. Kullil ladina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf. Itu ya kan ya? Benar. Wa iyaudu maqad madat, itu kan ya? Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu-lalu. Tuh. Jadi kalau di Kristen disebut terlahir kembali. Kenapa disebut terlahir kembali? Karena sebenarnya orang lahir itu dalam keadaan suci, fitrah. Fitrah. Makanya disebut orang mu'allaf itu suci kembali, terlahir kembali. Maksudnya suci kembali, tak ada dosa sama sekali, kembali bersih putih. Sedangkan amalan-amalan catatan-catatan baiknya, amalan baiknya itu tetap diperhitungkan, kemudian tidak terhapuskan kecuali dosanya. Begitu. Masya Allah. Iya. Ya, nih Kak Maria, kira-kira nih, ya Kak Mary, dari panjang lebar sama Gurunda ini, dan beliau sudah menjelaskan tentang perbandingan antara Islam, Kristen, siapa Yesus, seperti apa keselamatan. Kira-kira ada nggak di hati Kak Mary itu teringin untuk sebenarnya mau mempelajari dalam tentang Islam, bahkan mengakui Islam ini benar, Kak Mary? Ya, kenapa Bang? Adakah Kak Mary mengakui Islam ini sekarang ini adalah benar? Itu? Seperti yang saya sampaikan kemarin dalam beberapa ruang diskusi dengan Bang Suma, bahwa saya mengakui konsep ketuhanan Muslim itu adalah sangat benar. Tetap Bang Suma yang tahu itu. Kemarin sudah curhat di ruangan satu, jadi nggak usah diulang di sini lagi. Iya, Gurunda, boleh minta izin gak ini? Gurunda minta kongsi. Silakan Bang. Ya, izinnya Bang Andi sama teman-teman. Jadi gini, Kak Mary ya, kalau Kak Mary seorang Protestan, aku juga dulu seorang Protestan. Gerejaku Saint Andrew, Yesus Benar, Kampung Napagang, Telupid, Sabah. Itu gerejaku. Jadi begini, dasar kita ini masuk Islam, pertama jangan, ya ini bukan peringatan kepada Kak Mary, tapi peringatan kepada diri saya dan teman-teman yang mungkin mualaf di bawah. Jangan mudah terprovokasi ketika mereka bilang masuk Islam ini meninggalkan Yesus. Ingat ya, ini yang aku alami sendiri, nanti Gurunda elaborasikan nih, Gurunda ya, tolong elaborasikan. Maaf, Begini. saya kalau orang login di Islam ini menurut saya bukan meninggalkan Yesus, tetapi saya melihat bahwa Iya, Yesus nanti itu dulu Kak, ini aku jelaskan. Betul. seorang Muslim. Iya. Betul. Jadi gini ya, saya ini Kak, dulu coloring, rabana, kebaktian, setiap 25 Desember itu malam kan ada coloring tuh. Di rumah ke rumah, membawa lilin sama gitar. Saya lah salah seorang pemain gitarnya. Di kampung saya dulu, waktu kami masih zaman batu lagi tuh kan, pakai pelita kalau malam, sampai pukul 2 pagi, rumah ke rumah kalau coloring, saya membawa itu lilin sama gitar. Akhirnya, karena besoknya sekolah, saya terpikir nih, saya bilang ini ajaran-ajaran ini ada enggak di Bible nih? Ajaran-ajaran yang begini nih. Akhirnya bila saya baca-baca Bible, subhanallah, Masya Allah ya, Bible itu malah mengajarkan Islam, seperti yang apa Gurunda jelaskan tadi. Ini saya kasih contoh. Ketika aku mencari ke gereja hari Minggu, coloring, rabana kebaktian, Tuhan dibilang Yesus Trinitas, Tuhan menjadi manusia, menyambut hari Natal 25 Desember. Ini satu pun tidak ada di Bible. Sementara yang kita temukan di Bible kemudian, kalau kita baca dalam Keluaran 20-30 atau Keluaran 31-40 nomor 20, Musa dan Abraham ini diperintahkan oleh Tuhan bercuci tangan dan kaki kalau masuk sembahyang. Ini di Islam ini yang saya tuduhkan dulu, ini sembahyangnya tunggang-tungging, ini begini kan. Saya tuduhkan dulu ini. Padahal ini jelas di Bible ini, yaitu ambil air wudu. Kalau di Islam itu diwajibkan berwudu sebelum sholat. Itu pertama. Kemudian kita temukan juga perjanjian kekal, sunat. Kejadian 17 dari nomor 7 sampai 11. Bahkan dijelaskan, ditegaskan oleh Yesus nih dalam Yohanes 7 nomor 19 sampai 22.
Sunat itu bukan dari Musa tetapi dari nenek moyang kita. Kenapa kamu tidak melakukan hukum Taurat dan berusaha membunuh aku? Ini Yesus bilang nih. Bahkan dalam Matius 5 nomor 19, kalau siapa yang meniadakan hukum Taurat yang paling terkecil pun, dia akan duduk di tempat yang paling bawah dalam kerajaan surga. Ada 3 penjelasan Yesus terkait dengan hukum-hukumnya Musa ini. Nah, kedua itu tadi. Ketiga ini tentang larangan babi, khinzir. Ulangan 14 nomor 8, Imamat 11 nomor 7, Yesaya 66 nomor 17, Markus 3 nomor 15. Tidak boleh makan babi. Sebab itulah lagi-lagi dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Nah, sudah 3 nih. Keempat, ternyata para nabi itu semuanya bersujud. Lihat Abraham dalam Kejadian 32 nomor 12, Kejadian 12 nomor 32. Lihat Yusuf dalam Kejadian Yusuf 5, Yosua 5 nomor 14 itu Yosua. Mazmur 95 nomor 5 Yusuf. Nehemia 8 nomor 6 Nabi Nehemia. Begitu juga di 1 Raja-Raja 1842 Ilya, Yesus Matius 26 39 sampai 44. Begitu juga Daud dalam Mazmur 5 nomor 7 sampai 8, semuanya bersujud. Nah, aku tadi ini mencari coloring dan kebaktian. Tidak ada. Ini sudah 4 poin nih. Ternyata di Bible juga diperintahkan bertudung perempuan itu. Tapi bukan tipu-tipu kayak Mikena, bukan. Harus. Keharusan. Karena kalau tipu-tipu itu nanti ketahuan. Di kemal-kemal begini bertudung di gereja enggak. Itu tipu-tipu namanya itu. Nah, begitu juga tentang kalau kita lihat ternyata ajaran kafan ini satu-satunya yang mempraktisi ini hanya Islam. Sementara Yesus di kafan tuh dalam Matius 27:59 tuh. Yusuf turunkan Yesus dari salib dan dikafan dengan kain putih. Ini jadi pertanyaan besar sama aku ketika aku melihat maciku kalau meninggal dikasih masuk di keranda di lubang bulian, digam gitu, ditaruh paku yang dalam-dalam itu. Agar katanya supaya ruhnya tidak keluar dan tidak berbau. Aku mikir-mikir ini ajaran dari mana ini? Begitu juga tentang kewajiban berpuasa. Dalam Matius 16 ayat 6 nomor 16 sampai 18. Yesus ini mewajibkan puasa bahkan jangan muka seperti munafik karena orang berpuasa itu mendapat upah di surga. Aku dulu enggak ada wajib berpuasa, enggak ada. Suka-suka aja. Nah, inilah semua ini alasan-alasanku, termasuk ada satu kata Yesus dalam Bible nih Kak, coba renungkan baik-baik. Yohanes 16 nomor 13, apabila dia datang, yaitu ruh kebenaran, dialah yang memimpin kamu dalam segala kebenaran, sebab dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi apa yang diperintahkan dari Bapa itulah yang dikatakannya. Dan dia mengisapkan kamu tentang dosa dunia. Nah, ini nanti Gurunda boleh jelaskan siapa sosok ini. Ternyata satu-satunya yang aku pernah lihat kitab di muka bumi ini yang memuliakan sosok ini hanya Al-Quran. Talmudnya orang Yahudi kalau tidak salah digetin itu diludah dia, dicincang-cincang dia, ditabur di bukit. Tulang-tulangnya, dagingnya gitu, direbus dalam tinja yang panas. Di kitabnya Kristen seperti di Galatia 3 nomor 13 dikutuk, 1 Korintus 12 nomor 3 dikutuk, Matius 27:30 dipukul kepalanya, Markus 14:65 diinjak, diludah, dipukul, Yohanes 19:34 ditumbak. Jadi mana mungkin Kak saya menjadi Kristen yang mengklaim katanya sanjungan saya adalah Yesus, tetapi praktisi saya adalah ajaran pendeta-pendeta semata-mata. Sebab itulah solusi yang terakhir, walaupun saya satu-satunya orang yang ditelupin masuk Islam, tidak ada satu orang pun orang Islam pada masa saya bersyahadat, saya tetap nekat bahwa Islam ini adalah ajaran yang benar. Sebab begitu masuk Islam, tidak lagi ditanya itu berapa persentuhan, berapa kedagingan, berapa kerukudusan, coba. Nah, jadi itu perkongsian aja, mungkin boleh ditanggapi atau saya minta untuk Gurunda elaborasikan itu. Mudah-mudahan beliau menangkap. Silakan, Padahal Guru. Sebentar, kita sapa dulu Ucok. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada Muslim ya? Muslim? Alhamdulillah.
Ya baik. Satu pertanyaan saja. Anda buat satu pertanyaan. Nanti saya turunkan Anda. Dengar di bawah boleh? Pertanyaannya apa dah? Kalau ini mah bukan pertanyaan, mau minta penjelasan dari Bang Juma aja. Apa penjelasannya? Nanti saya turunkan Anda dengar di bawah. Tentang ini masalah apa namanya, menjaga perasaan orang tua, kita mengikutin komal-komal membahas tentang ketuhanan mereka itu, apakah gimana caranya biar mereka nggak sakit hati gitu. Oke, siap Bang. Bang Zuma dapat poinnya, Bang Zuma? Bang Zuma dapat poinnya. Insyaallah. Oke, saya turunkan Anda. Nanti Anda menyemak di bawah sambil dengar ya. Sebab saya mau naikkan orang lain. Oke, siap. Oke Bang ya. Terima kasih. Silakan Bang Zuma. Ya, jadi yang harus diutamakan ketika berbicara mengenai keyakinan itu adalah Tuhan kita dulu. Tuhan kita dulu. Baru kemudian kedua orang tua. Jadi kelihatannya saudara kita ini orang tuanya non-muslim, kemudian beliau mungkin seorang mu'alaf atau seperti apa ya, dan mungkin ketika melihat Bang Zuma berdebat, banyak materi-materi, banyak situasi dan keadaan yang tidak mengenakan mungkin. Itu bukan hanya dari non-muslim aja yang tidak senang. Bahkan ada juga orang Islam yang tidak senang dengan metode yang Bang Zuma sering lakukan. Dan saya paham dan saya maklum itu. Artinya saya sebagai apologet pun akan mencoba untuk merubah bagaimana berdiskusi dengan cara yang mungkin jauh lebih baik, gitu ya. Nah, terkait dengan perasaan orang tua, ini yang sulit ini. Karena yang mendengarkan perdiskusian kita itu adalah orang yang beda akidah dengan kita. Sedangkan Al-Quran memerintahkan kemudian kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam surah Luqman ayat 14 sampai ayat 15, perintahnya wajib baik kepada orang tua yang sesama muslim, juga terhadap yang non muslim. Perintahnya itu kita harus memperlakukan kedua orang tua kita dengan cara-cara ma'ruf. Pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Perintah Allah. Wala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan, dengan cara yang baik. Kecuali satu, ketika dia mengajak kita murtad, kita nggak boleh taat. Tapi yang lain kita harus ikutin. Nah, mungkin polanya kita balik. Jadikan diskusi lintas agama ini sebagai jalan untuk mereka menuju kepada hidayah. Jadi caranya kalau misalnya dia marah, dia ini sampaikan aja. Coba ibu dengar baik-baik dulu. Petik yang positifnya, buang yang negatifnya. Untuk sementara ya saya cuma bisa sarankan seperti itu. Nah, coba lihat ini ada nggak yang salah bu yang disampaikan oleh teman kami. Kalau yang salah itu yang mananya, dan seterusnya. Ya mungkin agak berat kemudian untuk meluruskan dan menyadarkan orang tua kita ke sana, karena yang namanya keyakinan itu sulit kalau bukan kesadaran sendiri untuk menerima materi-materi perbandingan agama. Sama seperti adik kita Meria. Kalau mau dipaksakan orang itu nggak bisa. Harus kesadaran sendiri, karena kalau keyakinan orang sadar pun bahwa keyakinannya itu keliru, tapi kalau namanya debat atau diskusi mempertahankan akidah, pasti mereka juga akan mempertahankan dengan berbagai macam argumentasi, meskipun argumentasi itu terkadang tertolak oleh pikiran dia sendiri, tapi yang namanya terlanjur cinta kepada keyakinannya ya mereka pertahankan. Jadi saran saya, dibalik aja, coba ibu dengarkan aja dulu apa yang salah di sana, apa yang keliru. Jangan langsung ditolak. Kalau ada kata-kata kasar ya itu kan manusiawi. Mungkin khilaf, masih perlu belajar lagi bahasa-bahasa yang lebih santun. Saya kira begitu.
Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi di bawah tadi ada yang nulis mau menantang Bang Zuma. Kalau anda rasa nak menantang Bang Zuma ada di sini, silakan naik dong. Saya nggak ada masalah itu kalau anda mau menantang beliau. Tentang apa dulu? Main domi, enggak black. Tentang buat tidur ya udah buat tidur. Kamere masih monitor kah? Akhir saya izin ya teman-teman, 30 menit lagi ya. Saya harus rehat Ini karena kita mau ke daerah. Gerunda ini capek ya teman-teman ya. Beliau ini di gunung mungkin tidak ada masa waktu yang banyak untuk beliau ini karena mau rehat. Besok jalan lagi Gerunda ya, lepas subuh ya, Iya, insyaallah. 5 jam katanya ke daerah titik calon Masya mertuanya ponaan. Semoga nanti dapat tidur di mobil lah Gerunda karena ada supir kan. ada. Ya, kita doakan yang baik-baik saja para netizen ya. Ada 2K lebih di sini, doakan yang baik-baik sama Bang Zuma. Mudah-mudahan beliau sampai di destinasi dengan selamat gitu. Amin. Dan semoga suatu hari juga Gerunda ke Malaysia dong, sekali-sekala kan. Insya Allah. Nanti kita sepakati mau sama ketemu teman. dengan guru kita yang ada di sana. Iya, kita sepakati sama teman-teman untuk memfasilitasi Gerunda kalau memang mau ke sini, insya Allah kita kumpul-kumpul gitu semampu kita agar ada yang penting Gerunda boleh hadir lah gitu. Iya, silakan dulu Gerunda mungkin untuk penyampaian yang terakhir mungkin sama netizen untuk terakhir edukasi di sini sebelum turun, Fadal. Ya, yang pada ya, Dewa, masukan sedikit boleh Bang? Ya, silakan. Siap. Mengenai soal tadi ketika kita berdakwah kepada orang tua gitu ya. Memang kalau misalkan ini menarik ini. Seorang muslim itu ketika dia mualaf sementara kedua orang tuanya itu non muslim. Ya yang namanya perasaan itu ya harus sakit hati, yang namanya diskusi itu. Pasti sakit hati ujungnya. Tetapi cara yang paling efektif itu seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang mualaf kita. Dia itu bukan berdiskusi dengan orang tuanya, tetapi berdakwah melalui akhlak. Itu Bang. Sampai akhirnya kedua orang tuanya itu menyadari gitu. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ternyata banyak perubahan yang ada di dalam diri dia. Banyak perubahan. Nah, akhirnya orang tuanya sendirilah yang tertarik dengan ajaran Islam itu. Nah, lantas orang tuanya belajar, banyak mengenal Islam, belajar, akhirnya orang tuanya pun alhamdulillah bersyahadat, Bang. Gitu. Iya, terus, betul. Ada lagi kisah menarik dari seorang mualaf perempuan. Bagaimana dia pada saat menjadi seorang agama sebelah ya, begitu luar biasanya dia itu sering menyakiti orang tua, udah gitu dia sering keluar malam. Tetapi setelah dijamah, setelah dia mendapatkan yang namanya hidayah, dia cuma merubah pakai hijab aja Bang. Orang tuanya bisa memeluk Islam. Kenapa kamu menggunakan hijab? Dia mengatakan, saya cinta sama Bunda Maria. Bunda Maria saya perhatikan di gereja tidak pernah melepaskan hijab. Saya ingin mengikuti Bunda Maria dan akhirnya orang tuanya pun sadar kalau gimana ceritanya yang di gereja yang patung kayak mana mau buka jilbabnya. Tapi maksudnya itu begini Bang. Maksudnya itu begini. Setiap dia melihat patung Bunda Maria ataupun foto Bunda Maria tidak pernah melepaskan hijab. Itu Bang. Nah, ini Dewa ini pernah ke gereja belum nih? Kayak dia pernah lihat. Enggak, maksudnya seperti itu. Bunda Maria itu pernah melepas hijab nggak? Di patung-patungnya. Kan enggak pernah. Di fotonya enggak tahu lah. Di Jakarta kemarin saya ketemu dengan Bunda Maria kok. Dia nganter ke bandara. Gak pakai hijab, cuman pakai tudung. Temannya Bang Handi tuh. Ya maksudnya Iya ngantar. Baca ya bentar. Tanggapan itu. Siap.
Ya itu kan pendapat aja, mau diterima syukur, tidak diterima pun ya terserah. Namanya juga pendapat, ya kan? Nah kalau misalkan pendapat Dewa ini dianggap salah gitu ya, salah, ya mungkin bisa diperbaiki, silakan. Ada pendapat yang lebih bagus nggak daripada Dewa seperti ini, yang mengatakan seperti itu? Kira-kira ada atau tidak? Oke, kita sapa dulu Bang Abbas. Assalamualaikum Bang Abbas. Daripada tadi minta dinaikin ni. Bang Abbas. Abbas. Aduh, turun aja lah anda, nggak mau ngomong. Sudah tertidur dia. Daripada tadi buat permintaan naik-naik kok jadi berhala ini. Mbak Mariat, siapa sih? Maerot, siapa? Mary. Mariat. Mary. Maerot pula. Anak ini. Mata bang, mata biasa. Orang. Mbak Mary. Ya bang, ya bang. Oh, dah. Iya. Tadi sih Dewa tertarik dengan Mbak Mary yang mengatakan berbincang mengenai soal Abraham itu ya, Mbak Mary ya, dengan Bang Juma. Mbak Mary tahu nggak kalau Abraham itu adalah seorang mukmin? Tahu. Tahu nggak? Nggak tahu. Nah sekarang coba buka Galatia 3 nomor 9. Buka. Galatia 3 nomor 9. Sabar bang. Ya, nggak sabar, pengen cepat. Galatia 3 ayat 9. Ini cek itunya ayat selaber, paralel. Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Tidak. Maksud Dewa itu cek di Google, cek ininya AYT tahun 2018. Izin bang, boleh bang dibesarkan bang? Sekedar memperlihatkan aja bang, boleh? Sebentar aja. Siapa yang dibesarkan Bang Dewa? Dewa dibesarkan, dipanjangkan boleh. Nah ini ya. Jadi mereka yang beriman diberkati sama Abraham, orang yang beriman. Bukan. Ini ya, ini. Nah, ini ya. Kenapa ada dia? Di sini Abraham yang mukmin. Ini ya. Mana dia? Mana? Oh, yang mukmin ya. Terang banget tuh. Abraham yang mukmin. Tahun 2018. Tahun 2018. Jadi jelas bahwa Abraham itu tidak mengenal yang namanya Kristen. Kristen selalu membawa Abraham. Abraham ternyata seorang mukmin. Kenapa nggak diikuti yang namanya? Kenapa nggak diikuti Abraham? Jelas-jelas Ibrahim itu adalah seorang mukmin. Begitu ya. Dan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki dua orang anak, Ismail sama Ishak. Ishak itu diwariskan yang namanya Masjidil Aqsa. Nah, apakah Masjidil Aqsa itu tempat ibadah umat siapa itu? Masjidil Aqsa. Mbak Maerot lagi salah. Mbak Mary. Kenapa bang? Masjidil Aqsa itu tempat ibadah umat siapa? Muslim. Sementara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam diwarisi yang namanya Masjidil Haram. Tempat ibadah umat apa? Muslim. Jelas di sini ya, semuanya adalah Muslim. Nabi Abraham adalah seorang Muslim. Kenapa Mbak Mary itu menjadi Kristen? Dewa sudah memperlihatkan buktinya ya. Silakan berpikir di situ. Semoga aja itu jadi bahan renungan buat Mbak Mary ya. Masya Allah. Dewa itu di 1954 juga itu ya, sama itu. Apa itu? Sama yang tadi 1954 sabda. Iya. Sama. Sebab itulah segala orang yang beriman
beroleh berkat berserta dengan Ibrahim yang mukmin. Iya, itu betul. Jadi cek di paralelnya ya, cek di paralelnya. Jadi terlalu banyak ayat-ayat yang diganti oleh pihak dari LAI yang jelas-jelas tidak sesuai dengan teks originalnya. Sementara Mbak Mary ya, orang-orang Kristen itu tidak punya teks original, tidak ada dia itu. Betul. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena Yesus itu berbicara dalam bahasa Aram, berbicara dalam bahasa Ibrani. Nah, kenapa Bible yang dipercaya oleh orang-orang Kristen itu berbahasa Yunani? Ucapan Yesus dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi, Mbak Mary, orang-orang Kristen tidak punya yang namanya teks originalnya. Tidak ada. Itu terjemahan, Yunani terjemahan, Belanda terjemahan, Inggris terjemahan, sampai-sampai bahasa Indonesia pun terjemahan. Dari terjemahan ke terjemahan ke terjemahan, semuanya diterjemahkan, sampai-sampai wajah Tuhannya Mbak Mary diterjemahkan juga di mana-mana. Wajahnya diterjemahkan. Itu patungnya kan ada, Bang. Foto-fotonya beda-beda. Terjemahan bukan itu. Terjemahan itu. Ya, sementara Tuhan itu tidak serupa dengan apapun juga, Mbak Mary. Begitu ya, Mbak Mary ya. Oke, Bang. Baik. Oke, Pak. Ini ada permintaan dari netizen. Mungkin Gurunda sebelum turun ya ada yang perlu disampaikan mungkin sebelum turun Gurunda, karena antum nanti capek kan di sini, nanti ada orang nanti naik bertanya lagi. Jadi lihat aja lah. Tapi silakan dulu. Bang Juma ini minumnya pertama, dia nggak akan ada capeknya. Dari hati. Ya, Dewa juga izin pamit Bang, mau istirahat ini. Ya sama-sama lah Dewa, bentar lah. Sama nanti. Oh siap-siap ya. Silakan dulu Gurunda. Sampaikan dulu untuk permintaan netizen. Wabarakatuh. Jangan turun Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin penutup dari saya ya teman-teman sekalian, bahwa pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala menggariskan di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah An-Nahl ayat 119. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa inna rabbaka lilladzina amilus su' bijahalah summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian orang tersebut bertaubat setelah itu memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi bukan hanya kita yang mau mu'allaf atau sudah mu'allaf, bahkan kita orang Islam sendiri ini banyak kesalahan, banyak kehilafan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka marilah kita bertaubat, karena hanya dengan bertaubatlah kemudian hati kita kembali bersih, hati kita kembali suci, hati kita kembali fitrah. Karena itu penggarisan di dalam Al-Quran. Summa inna rabbaka lilladzina amilus su' bijahalati summa tabu, kemudian bertobat min ba'di dzalika wa aslahu. Jadi kalau kita berbuat baik kemudian setelah kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa-dosa, maka Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, saya kira itu sebagai penutup dari saya. Dan terkait dengan dunia apologet, saya mengajak teman-teman sekalian, mari memperdalam Al-Quranul Karim. Perdalam Al-Quranul Karim, apa yang terkait di dalam Al-Quran, misalnya fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah, yang bertalian dengan dunia apologet, yang bertalian dengan ayat-ayat yang bertalian dengan agama di luar Islam, yaitu Nasrani dan juga Yahudi, itu dipelajari lalu kemudian beli Bible untuk kemudian kita tinjau kembali
bahwa ketika ada perintah dalam Al-Quran Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu perintahnya jelas untuk kita belajar. Kita belajar Bible, kita belajar Al-Quran, ya. Karena banyak yang saya temui dan berkata kepada Bang Suma, dulu saya ibadah itu, saya sholat itu khusyuk. Tapi setelah saya mendengarkan materi-materi debat, bagaimana kemudian Bang Suma menjelaskan uraian Al-Quran dirangkai dengan data yang ada di Bible yang sangat-sangat betul sasaran, maka saya tidak hanya khusyuk, sekarang saya lebih sering meneteskan air mata dalam sholat, karena saking meyakini keislaman saya itu adalah agama yang hak, dan sangat bersyukur saya berada dalam agama yang benar. Artinya apa? Bahwa adalah tugas kita semua sebagai umat Islam untuk menyampaikan kebenaran. Saudara Kristen kita itu bukan musuh. Saudara Kristen kita itu adalah orang-orang yang butuh untuk dipahamkan. Banyak di antara mereka kemudian yang hanya ke gereja, mendengarkan petua-petua, mendengarkan nasihat-nasihat dari bapak dan ibu pendeta. Tetapi ada dua hal. Pendeta semakin belajar mempergunakan akal sehatnya, pendeta itu hanya mengucapkan apa yang tertuang di Bible dan menyampaikan kemudian selayaknya seorang pendidik, guru, tetapi hatinya sebenarnya sudah tidak mengiyakan. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia diberi akal. Akalnya bertentangan dengan isi yang dia imani, yang dipercayai. Hanya karena tuntutan hidup, hanya karena tuntutan profesi, hanya karena hal dunia, sampai dia melanjutkan tuntutan itu. Tapi pada dasarnya mereka-mereka ini adalah butuh Islam. Mereka butuh Allah. Mereka butuh Quran. Mereka butuh Rasulullah. Mereka butuh kita. Mereka butuh umat Islam. Maka kita sampaikan dengan cara-cara yang baik. Cara yang buruk yang Bang Suma berikan jangan ditiru, jangan dicontoh. Cara saya yang tegas, yang keras, yang suka mengolok-olok misalnya, jangan ditiru, jangan dicontoh. Jadilah apologet yang jauh lebih hebat. Jadi apologet yang jauh lebih mengayomi. Suaranya hilang Bang Suma. Ya, saya di gunung. Kita tidak punya hak untuk menjadikan mereka seperti apa yang kita mau. Kita tidak punya hak untuk merubah hati mereka. Tapi kita Suaranya hilang-hilang. Suaranya hilang-hilang Bang Zuma. Aduh, terbentar dia. Bang Al-Hidayah juga ini nampaknya dia lagi menerima telefon dia. Kita sapa dulu Pak Wawaw. Assalamualaikum Pak Wawaw. Begitu dari saya sebagai penutup. Terima kasih banyak pada sahabat-sahabat saya yang ada di sini. Tidak sinyalnya dia itu. Signal cuma sinyalnya. Baik, Dewa juga ingin menyampaikan ya ini ya, apa sih pesan untuk khususnya untuk Dewa, umumnya untuk kita sebagai umat muslim. Vaksinlah dirimu dengan Al-Quran, maskerlah dirimu dengan depan. Jaga hati, jaga keimanan, jaga yang namanya keluarga kita dari ancaman api neraka. Jangan kayak Bang Bejo tiap malam jaga lilin bom yang keluar. Jangan ya Pak Bejo ya. Jaga hati, jaga iman. Ini malah jaga lilin. Baik, itu aja mungkin dari Dewa. Terima kasih banyak. Dewa juga izin pamit pada semuanya. Masya Allah. Tak tiup ketangkep. Ya, baik.
Gurunda udah turun ya, Gurunda? Loncat itu. Ya aku kepental aku. Astagfirullahaladzim. Udah berapa kali aku kepental nih? Udah 5 kali nih. Ya apapun proyek Villa, kita ucapkan terima kasih ya atas hadirnya semua yang support di sini. Semoga Allah merahmati kita semua, terutama kepada Gurunda kita Bang Zuma. Terima kasih atas kesempatannya meluangkan waktu untuk bersama-sama kita walaupun 3 jam. Saya kira ini sudah waktu yang sangat lama karena beliau perlu istirahat. Sama guru-guru kita yang lain juga, ini Bang Dewa, Bang Handi, Bang Bejo, Bang Dalbo, ini guru-guruku dari Indonesia ini, terima kasih sudah hadir di sini. Nah tadi tujuan saya ini di sini menjemput guru-guruku sebab memang perlu pencerahan juga ini orang-orang awam di Malaysia gitu terkait dengan kenapa kita ada di dunia apologet. Jadi alhamdulillah saya rasa tadi sudah menyimak begitu panjang lebar apa yang disampaikan sama Gurunda, mudah-mudahan untuk menjadi edukasi kemudian kita di masa depan, pembakar semangat terutama kepada apologet Islam agar terus berdakwah dan berdiri tegak di jalan Allah.